Bab 151, Menanam Benih. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Percakapan itu mengajarkanku banyak hal, kata ST sambil memakan roti lapis yang telah disiapkan Ian dan Ishak sebelumnya. Itu juga mengajarkanku banyak hal, komentar William sambil mengambil roti lapis lain dari keranjang di depannya. Setelah pertempuran, ST mengundang William untuk bergabung dengan mereka untuk makan siang. Gembala itu dengan senang hati menerimanya karena makanan gratis selalu menjadi hal yang baik. ST memilih untuk berpiknik di salah satu area paling indah di dekat divisi sihir, dan William harus mengakui bahwa tempat yang dipilih ST adalah tempat yang bagus untuk berpiknik. Ishak dan Ian juga makan di samping, tetapi mereka hanya mendengarkan percakapan itu. Anehnya, Kenneth juga ada di sana karena William telah menyeret teman sekamarnya bersamanya. ST tidak keberatan karena pembicaraan yang akan mereka lakukan adalah tentang penjelajahan ruang bawah tanah yang akan mereka lakukan besok sore. Karena Kenneth adalah salah satu anggota kelompok, ST berpikir bahwa kehadirannya juga akan menjadi hal yang baik. Sudahkah kau memutuskan ruang bawah tanah mana yang akan dijelajahi terlebih dahulu? Tanya Kenneth. ST tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap William seolah memberitahu Kenneth bahwa orang yang akan mengambil keputusan dalam penjelajahan itu adalah dia. Kenneth melirik anak laki-laki berambut merah yang dengan senang hati memakan roti lapis di tangannya. Merasakan tatapannya, William memutuskan untuk memberitahu mereka kemana mereka akan pergi dalam penjelajahan ruang bawah tanah pertama mereka. Aku ingin pergi ke Goblin Crypt terlebih dahulu, kata William dengan ekspresi serius. Goblin Crypt, tanya ST. Apakah ada alasan khusus mengapa kamu ingin pergi ke sana? Tidak, hanya rasa ingin tahu. William berbohong. Berdasarkan informasi yang kubaca kemarin, Goblin Crypt adalah ruang bawah tanah kelas B. Ruang bawah tanah itu memiliki 30 lantai dan beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah salah satu ruang bawah tanah tersulit bagi pemula. William terkejut ketika dia melihat informasi tentang Goblin Crypt yang dia temukan di dalam arsip akademi. Goblin Crypt yang dapat diakses dari cincin penaklukannya hanya terdiri dari 20 lantai dan merupakan ruang bawah tanah kelas C. Jelas, ada beberapa perbedaan antara kedua ruang bawah tanah itu dan William sangat penasaran apakah ruang bawah tanah Goblin yang telah dijelajahinya selama bertahun-tahun ini memiliki hubungan dengan ruang bawah tanah di dalam akademi. Menurut rumor yang kukumpulkan, sebagian besar siswa tahun pertama tidak dapat melewati lantai 14, komentar ST. Konon, banyak dukun hobgoblin, yang ahli dalam ilmu hitam, dapat ditemukan di lantai itu. Sebaiknya kita hanya pergi sampai lantai 13 saja untuk berjaga-jaga. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Pertarungan pertamanya melawan dukun hobgoblin hampir memusnahkan seluruh kawanannya. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari James dan Owen, William dan kawanannya mungkin telah tewas pada malam yang menentukan itu. Bagus. Tujuan kita dalam penjelajahan ini adalah mencapai lantai 13 dengan selamat, kata William dengan ekspresi serius. Kita tidak akan menantang dukun hobgoblin. Meskipun monster itu berada di tingkat bawah kelas C, monster itu tetap sulit dilawan. Terutama jika kamu tidak memiliki ketahanan terhadap kutukan dan sihir hitam. Setelah menyelesaikan strategi mereka, William dan Kenneth kembali ke divisi kelas bela diri. Pertarungan melawan kelas divisi sihir telah membuat para siswa kelas bela diri lebih termotivasi untuk berlatih. Ini adalah kabar baik bagi para instruktur dan mereka. Dengan senang hati membuka tempat latihan untuk menampung para siswa yang bersemangat. William masih beberapa meter dari pintu masuk tempat latihan, tetapi dia sudah bisa mendengar benturan senjata satu sama lain. Sepertinya, pertukaran petunjuk, membangunkan mereka dari linglung, komentar Kenneth. Ini sikap yang baik untuk diambil, jawab William. Ketika William dan Kenneth memasuki tempat latihan, mereka melihat semua siswa kelas bela diri tahun pertama bekerja keras dengan latihan mereka. Grant berada di pojok tempat latihan, diserang oleh belasan murid. Senyum lebar tersungging di wajahnya saat ia dengan tenang menghindar, dan menangkis, serangan yang dihujani anak-anak kepadanya. William memperhatikan selama beberapa menit sebelum menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Ia kemudian meninggikan suaranya untuk menarik perhatian semua orang. Bersatulah padaku, teriak William. Para murid segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan berbaris di depan William. Priscilla berjalan di belakang William sebelum menghadap murid-murid lainnya,
sesuai dengan pangkatnya sebagai wakil kepala sekolah. Penampilan kalian dalam pertempuran melawan kelas divisi sihir bagus, kata William sambil menatap murid-murid di depannya. Bagaimana? Apakah kelas divisi sihir kuat? Ya, memang mereka kuat. William menganggukkan kepalanya. Namun, itu tidak berarti mereka tidak terkalahkan. Alasan mengapa sebagian besar dari kalian kalah adalah karena kalian malas dalam latihan. Kita perlu memperbaiki masalah ini. Itu sebabnya, mulai besok, kalian semua akan bangun pukul 5 pagi. William berhenti sebentar untuk membiarkan kata-katanya meresap. Aku akan melatih kalian semua dari dasar. Semua orang akan berlatih. Tidak akan ada pengecualian. Aku akan memastikan bahwa selama pertempuran antar kelas, divisi bela diri kita akan berkuasa. Siapapun yang tidak ingin berpartisipasi tidak akan diberi sarapan dan makan siang. Aku tidak butuh pemalas di asrama Solaris. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, Kepala Prefek. Bagus. Lanjutkan latihanmu dan sampai jumpa besok. Tuan? Ya, Tuan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara William memberikan perintahnya di divisi kelas bela diri, Carter berada di dalam ruang pelatihan divisi kelas sihir tahun ketiga. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, cara paling efektif untuk tidak terkena serangan sihir adalah dengan menghindarinya, Carter menjelaskan. Tentu saja, jika kalian memiliki kekuatan sihir yang kuat, membuat penghalang juga merupakan pilihan yang baik. Namun, tidak semua orang bisa melakukan ini. Masing-masing dari kalian memiliki afinitas sihir yang berbeda. Mereka yang memiliki afinitas tingkat rendah tidak akan dapat memblokir serangan sihir yang kuat. Itulah sebabnya kalian harus melatih diri sendiri tentang cara menghindar dengan benar. Carter memanggil tongkat peraknya dan memberikan senyuman manis kepada semua orang. Hari ini, kita akan memulai pelatihan tempur defensif kalian. Kalian semua akan menghadapiku satu persatu. Aku akan menembakkan satu mantra sihir dan terserah kalian apakah akan menghindarinya atau memblokirnya. Mereka yang berprestasi akan menerima hadiah dariku. Gadis-gadis itu terkikik saat mereka melihat profesor tampan mereka dan bersiap untuk memberinya kesan yang mendalam. Seperti yang diharapkan Carter, tidak lebih dari 30 orang, dari 300 siswa, mampu memblokir serangan sihirnya. Beberapa orang yang nekat berubah menjadi partikel cahaya setelah mantra Carter menembus pertahanan mereka. Mereka yang memiliki afinitas sihir tingkat rendah mendengarkan nasihatnya dan hanya fokus untuk menghindar. Carter memuji siswa-siswa ini juga, yang membuat mereka cukup senang. Aku sangat terkesan. Carter memuji seluruh kelas setelah siswa terakhir kembali ke posisinya. Kalian semua memiliki bakat menjadi penyihir hebat. Sanjungannya diterima dengan senang hati oleh semua orang, yang membuat suasana menjadi sangat hidup. Carter adalah seseorang yang memahami sifat manusia dan menggunakan emosi siswa untuk keuntungannya. Sekarang untuk memberikan hadiah yang aku janjikan. Bagi mereka yang telah berprestasi dengan baik, aku akan memberimu 3 permen. Silakan berbaris dan terima hadiah kalian. Para siswa membuat 2 baris. 1 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Carter secara pribadi menyerahkan permennya kepada semua orang, yang membuatnya tampak seperti instruktur yang adil dan baik hati. Mereka yang hanya menerima 1 permen, jangan merasa bersalah, Carter mengumumkan. Berlatihlah lebih keras dan, pada waktunya, kalian juga akan menerima lebih banyak permen dariku. Namun, sebagian dari diriku berharap agar kalian semua tidak tiba-tiba menjadi ahli pada pertemuan kita berikutnya. Mengapa? Karena permen-permen ini dibuat sendiri olehku. Butuh waktu untuk membuatnya dan aku akan kehabisan stok jika kalian semua tiba-tiba menjadi penyihir yang luar biasa. Tolong, kasihanilah aku. Para siswa tertawa karena Carter bertindak seperti dia akan menderita jika semua permen yang ada di tangannya menghilang. Setelah memberikan kata-kata penyemangat terakhirnya, Carter meninggalkan tempat latihan dengan senyum di wajahnya. Meskipun benar bahwa ia telah bekerja keras untuk menyiapkan permen-permen itu, ia juga menantikan buah-buah yang akan ia petik di masa mendatang. Semakin banyak siswa memakan permen-permen yang telah ia siapkan, semakin terbuka pula kesadaran mereka terhadap saran-sarannya. Meskipun mungkin tidak sekuat mantra, mampu memanipulasi mereka untuk melakukan hal-hal yang tampak, alami, bagi mereka lebih menakutkan. Untuk saat ini, Carter bersedia menanam benihnya, dan menunggu hingga matang untuk dipetik. Ketika saat itu tiba,
Rencana yang ada dalam benaknya juga akan menjadi ketanyaan. William membuka matanya dan mengusap perut Mama Ella dengan lembut sebelum menegakkan tubuhnya ke posisi duduk. Ia mengangkat lengannya untuk melakukan sedikit peregangan, sementara kambing di sampingnya juga mengangkat kepalanya. Selamat pagi, Mama. Meyeh. Di luar masih gelap, tetapi William sudah terbiasa bangun pagi untuk melakukan rutinitas latihan paginya. Namun, kali ini berbeda. Sebagai kepala prefek divisi kelas bela diri, ia akan memimpin para siswa ke dalam latihan keras yang akan membantu mereka membangun fondasi mereka. Ia berencana untuk menggunakan latihan yang sama dengan yang digunakan kakeknya James, dan para mentornya Dillon bersamanya. William pergi ke lemarinya dan memilih seragam latihan hitam tanpa lengan yang telah ia persiapkan sebelumnya. Ini adalah seragam yang sama yang telah ia gunakan selama pelatihannya di Lon dan terbuat dari kulit serigala bertanduk guntur yang telah ia kalahkan beberapa waktu lalu. Setelah mengenakan pakaiannya, William berjalan menuju ranjang di seberang tempat teman sekamarnya yang lembut masih tidur. Karena garis keturunan half-elf miliknya, William mampu melihat dalam kegelapan. Ia dapat melihat wajah Kenneth yang manis dan damai dalam kegelapan saat ia terus tertidur. "Bangun, putri tidur," kata William sambil dengan lembut mencolek pipi Kenneth. "Latihan kita akan segera dimulai." Melihat teman sekamarnya tidak menunjukkan reaksi apapun, William terus mencolek wajah halus yang sehalus wajah seorang gadis itu. Ia mencolek pipi dan hidung Kenneth hingga anak laki-laki yang sedang tidur itu membuka matanya karena kesal. "Bangunlah, mentari kecilku," goda William. "Atau kau ingin aku menciummu sebelum kau benar-benar bangun?" "Aku bukan mentarimu dan aku tidak butuh ciumanmu," jawab Kenneth sambil meraih jari William yang menyebalkan dan mendorongnya menjauh. "Tunggu aku di luar asrama. Aku akan mencuci mukaku terlebih dahulu." "Baiklah." William tersenyum sambil berjalan menuju pintu. Ella mengikuti di belakang William saat mereka meninggalkan kamar bersama. Seluruh asrama sunyi, dan tampaknya sebagian besar siswa masih berada di tempat tidur, bermimpi tentang kapan mereka akan berdiri di puncak alam fana. William merasa nakal dan meletakkan tangannya di atas lambang yang disematkan di sisi kanan seragam latihannya. Seketika, suara-suara keras meledak di seluruh asrama Solaris. Suara itu langsung membangunkan sebagian besar siswa yang sedang tidur. Beberapa dari mereka keluar dari kamar untuk melihat apa yang terjadi, dengan senjata mereka yang siap. "Bangun, gadis-gadis cantik, waktunya berlatih telah tiba," suara William yang mendominasi bergema di dalam asrama Solaris. "Tentu saja, jika kalian ingin tetap menjadi putri-putri cantik, kalian dapat mengabaikan pengumuman ini. Bagi yang ingin menjadi kuat dan meningkatkan pangkat, aku akan menemui kalian di gerbang asrama Solaris. Aku akan memberi kalian semua 10 menit untuk bersiap. Sampai jumpa di luar." Setelah membuat pengumuman, William berjalan menuju gerbang asrama. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang berencana untuk berpartisipasi dalam latihan pagi, tetapi dia berharap lebih dari separuh siswa tahun pertama akan datang. 10 menit kemudian, sekelompok siswa yang kesal, mengantuk, dan bersemangat terlihat berbaris di belakang William. Para penjaga, yang menjaga gerbang, melihat pemandangan ini dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. "Oke, kalian semua ikuti gerakanku," teriak William. "Kita akan melakukan latihan peregangan dasar terlebih dahulu. Setelah itu, kita semua akan berlari ke arah bendera emas yang berkibar di kejauhan." Beberapa siswa mengerang ketika mereka melihat apa yang ditunjuk William. Bendera besar yang berkibar di kejauhan adalah bendera yang menandai batas divisi kelas bela diri. Menurut perkiraan mereka, bendera itu setidaknya berjarak 5 hingga 6 mil dari gerbang asrama Solaris. Hanya mereka yang telah berlatih dalam waktu lama yang tidak membuat komentar yang tidak perlu dan mulai mengikuti William saat ia melakukan rutinitas peregangannya. Setelah 5 menit melakukan peregangan, William menghadap semua siswa dan tersenyum. Orang pertama yang mencapai bendera akan menjadi perwira, sementara jika orang itu terus mengikuti aturan latihanku hingga bulan ini berakhir, ia akan menjadi perwira tetap divisi kelas bela diri. Menyontek tidak diperbolehkan. Kalian hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan fisik kalian sendiri. Menggunakan artefak, senjata, atau aksesori untuk meningkatkan kinerja tubuh kalian tidak diperbolehkan. Siapapun yang ketahuan melakukan ini tidak akan ditoleransi, dan akan selamanya dilarang mendapatkan jabatan resmi. Jika kau ingin menjadi seorang perwira,
gunakan kedua tangan dan kakimu sendiri untuk merebutnya. Kata-kata William menyadarkan semua orang dari linglung mereka. Mereka yang masih setengah tertidur tiba-tiba terbangun, sementara mereka yang menggerutu sebelumnya menatap bendera di kejauhan seolah-olah mereka ingin memakannya bulat-bulat. Bocah berambut merah itu terkekeh dalam hati ketika dia melihat ekspresi serius mereka. Pendekatan wortel dan tongkat benar-benar efektif. William berdiri tegak di depan semua orang dan mengangkat dagunya. Apakah kalian semua siap? Ya, baiklah. Pada tandaku, kata William sambil mengangkat tangannya. Siap, siap, ayo. Para siswa tahun pertama mulai berlari dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menghalangi jalan satu sama lain dan berlari dengan kecepatan mereka sendiri. William berlari di belakang kelompok untuk memastikan tidak ada yang mengendur. Meskipun berlari sejauh 5 hingga 6 mil mungkin tampak seperti perjalanan yang panjang, bagi prajurit bela diri, itu dapat dengan mudah dicapai dalam waktu kurang dari 1 jam. Semua siswa tahun pertama yang telah lulus ujian masuk akademi kerajaan semuanya adalah individu yang berbakat. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat Priscilla, Spencer, Drake, dan Conrad, mereka tidak jauh di belakang dalam hal kehebatan bela diri. Seperti yang diharapkan William, seluruh siswa mencapai daerah perbatasan dalam waktu kurang dari 1 jam. Sementara mereka semua terengah-engah, dan keringat mereka keluar dari tubuh mereka menatapnya dengan ekspresi bertekad. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Anehnya, orang pertama yang mencapai tujuan adalah seorang anak laki-laki gemuk dengan rambut coklat tua. William telah memerintahkan sistem untuk menghafal wajah dan nama semua orang yang dia temui. Setelah sedikit menyelidiki, William akhirnya dapat mengenali anak laki-laki yang sedang menatapnya dengan penuh harap dan kegembiraan. Dave Conwell, majulah, perintah William. Tuan, jawab Dave sambil berdiri di depan William. Anda melakukannya dengan baik. William menepuk bahu anak laki-laki itu. Mulai sekarang, Anda akan menjadi petugas logistik sementara kami. Anda akan bertugas mengumpulkan barang-barang yang akan kami butuhkan untuk rutinitas latihan harian kami, serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk misi yang akan dilakukan kelas kami. William tersenyum sambil menyematkan emblem perak pada seragam Dave. Saya akan mengizinkan Anda memilih 6 orang untuk membantu Anda menyelesaikan tugas penting ini untuk divisi kelas bela diri kami. Jangan mengecewakan saya. Terima kasih, Kepala Prefek, jawab Dave dengan ekspresi berlinang air mata. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya tahu. William sekali lagi menepuk bahu Dave sebelum menghadap siswa lainnya yang sedang menatap Dave dengan wajah iri. Latihan kita belum berakhir, kata William sambil menyeringai. Dia kemudian menunjuk kotak-kotak yang ditumpuk di samping pohon tempat bendera diabadikan. Buka kotak-kotak itu dan pilih 4 gelang logam masing-masing. Kenakan di pergelangan tangan dan pergelangan kakimu. Mulai hari ini, kamu tidak boleh melepaskannya. Setiap gelang beratnya masing-masing 22 pon, 10 kilogram. Para murid bela diri sudah familiar dengan metode latihan ini, jadi tidak ada yang mengeluh. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah gelang ajaib. Gelang-gelang itu akan otomatis bertambah beratnya, tergantung siapa yang memakainya. Jika dipakai oleh seseorang seperti Drake, beratnya akan menjadi 44 pon, bukan 22 pon. Itu berarti anak laki-laki itu akan membawa beban sebanyak itu di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. William telah mendesak Grant dan Andy agar gelang-gelang ini dipersiapkan sehingga bisa menjadi bagian dari pelatihan tahun pertama. Kedua instruktur itu dengan senang hati menerima permintaan William dan pergi ke gudang divisi bela diri untuk secara pribadi menangani pekerjaan ini. Gelang pelatihan sangat umum di akademi kerajaan. Bahkan para penyihir menggunakannya untuk membangun fondasi fisik mereka. William tidak akan memakai gelang apapun yang disiapkan oleh akademi. Dia sudah mengenakan gelangnya sendiri yang ditempa secara pribadi oleh pandai besi Lon, Barbatos, untuk membantu pelatihannya. Sahabat pandai besi itu, Serafi, si tukang perhiasan Lon, membantu mengukir rune pada gelang William, menggandakan efektivitasnya. Dalam 4 tahun William berlatih di Lon, gelang hitam di pergelangan tangan dan kakinya masing-masing telah melewati 100 pon, 40 kilogram. Saat William semakin kuat, berat gelangnya juga bertambah. Saat memulai, William kesulitan menyesuaikan diri dengan beban, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa dan memperlakukan gelang-gelang itu sebagai aksesori, bukan belenggu yang membatasi gerakannya. Tentu saja, gelang-gelang William bukanlah gelang biasa.
Gelang-gelang itu memiliki daya tarik khusus yang memungkinkannya berubah menjadi pelindung lengan, bracer, yang memberikan perlindungan tambahan pada tubuh William. William menatap semua orang dengan ekspresi serius. Ketika mereka semua telah memasang gelang-gelang itu di pergelangan tangan dan kaki mereka, bocah berambut merah itu memberi perintah untuk berlari kecil kembali ke asrama Solaris. Ia ingin latihan mereka menjadi latihan penguatan bertahap, bukan latihan intensif yang akan membuat para siswa lumpuh dan tidak dapat pergi ke kelas masing-masing. William ingin meningkatkan stamina mereka terlebih dahulu. Begitu ia menilai bahwa semua orang sudah siap, ia akan meningkatkan intensitas latihan mereka. Ia yakin bahwa para siswa kelas bela diri akan mampu mengejutkan dua divisi lainnya dalam pertempuran antar kelas divisi dalam waktu 3 bulan karena William berencana untuk pergi ke Goblin Crypt di dalam Royal Academy. Ia memerintahkan Priscilla dan Dave untuk bertanggung jawab atas rutinitas latihan pagi. Untuk saat ini, William ingin semua orang membangun stamina mereka, jadi berlari di pagi hari adalah cara yang paling efektif untuk melakukannya. Sedangkan untuk latihan fisik mereka, itu akan diurus oleh Grant dan Andy selama pelajaran pelatihan bela diri mereka. Setelah menyampaikan perintahnya, William, bersama dengan Kenneth, pergi ke tempat pertemuan di mana St. Ian dan Isaac sedang menunggu. Goblin Crypt dan ruang bawah tanah lainnya tidak terletak di dalam akademi. Mereka sebenarnya terletak di bagian yang berbeda dari kerajaan Helan. Untuk mencapai tujuan mereka harus menggunakan gerbang teleport eksklusif akademi yang ditenagai oleh kristal ajaib. Setiap perjalanan menghabiskan biaya 5 koin emas per orang. Tentu saja, semakin jauh tempat itu, semakin mahal biayanya. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar siswa biasa lebih suka mengambil komisi dari akademi daripada pergi ke ruang bawah tanah untuk berburu monster demi inti dan material mereka. Hanya anak-anak bangsawan atau pedagang kaya yang dapat menggunakan gerbang teleportasi ini di waktu luang mereka. Apakah kalian berdua siap berangkat? ST bertanya begitu William dan Kenneth tiba di tempat pertemuan mereka. Aku sudah siap, jawab William. Meyeh. Kenneth hanya menganggukkan kepalanya untuk mengatakan bahwa dia siap berangkat kapan saja. Bagus, ST tersenyum. Ayo pergi. Aku sudah bertanya-tanya dan menemukan gerbang teleportasi yang akan kita gunakan. ST memimpin jalan dan yang lainnya mengikutinya. Kurang dari 5 menit kemudian, mereka tiba di sebuah gerbang tempat lebih dari selusin siswa berdiri di tempat. William melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara sekelompok orang yang juga ingin menantang Goblin Crypt. Spencer, bersama saudara kembarnya, Wendy, ada di sana. Dua anak laki-laki yang pernah dihadapi William dan Ella dalam pertempuran itu juga ada di sana. Senang bertemu denganmu di sini, sapa Brutus sambil tersenyum. Ini pasti takdir yang sedang bekerja, Bruno mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Senang bertemu denganmu lagi, William. William menjabat tangan Bruno dengan gembira dan membalas sapaannya. Senior, apakah kau juga akan pergi ke Goblin Crypt? Meskipun William mengalahkan mereka berdua, saudara kembar itu tidak menganggapnya serius. Mereka bahkan cukup terkesan dengan kambing yang tampak tidak berbahaya, yang selalu berada di sisi William. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa mereka akan dikalahkan oleh kambing Amorian yang dapat dilihat di mana saja di kerajaan Helan. Ya, jawab Bruno. Wendy kecil meminta kami untuk menemaninya dalam penjelajahan ruang bawah tanah. Siskon memutuskan untuk ikut karena dia tidak percaya pada kami berdua untuk melindungi adiknya. William melirik sekilas ke arah Siskon, yang berdiri di samping Wendy. Spencer mendengus pada tatapan William yang penuh tanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Sampai lantai berapa kalian berencana untuk menjelajah? Tanya William. Kudengar lantai 14 adalah tempat yang berbahaya karena di sanalah Goblin Saman muncul. Bruno menyeringai dan menggunakan ibu jarinya untuk menunjuk Wendy. Tampaknya si cantik pirang itu adalah pemimpin kelompok itu, dan pengambilan keputusan ada di tangannya. Kami berencana untuk menantang lantai 14, aku Wendy. Namun, kami akan segera melarikan diri jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. William mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Bukan haknya untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan karena mereka bukan bagian dari divisinya. Meski begitu, dia tetap dengan baik hati mengingatkan Wendy dan kelompoknya untuk ekstra hati-hati saat berhadapan dengan Goblin Saman. Kuharap mereka bisa mengatasinya, pikir William. Saat William mengenang pertarungan pertamanya dengan dukun Hobgoblin, gerbang teleportasi bersinar dan beberapa siswa muncul di area sekitarnya.
Mereka adalah siswa yang telah menyelesaikan penjelajahan ruang bawah tanah mereka. Beberapa dari mereka tersenyum, sementara yang lain berwajah pucat. Tampaknya tidak semua orang dapat meninggalkan ruang bawah tanah tanpa cedera dari ekspedisi ruang bawah tanah mereka. Setelah siswa terakhir meninggalkan area teleportasi, orang yang mengelola gerbang mengangkat tangannya. Mereka yang bepergian ke kota Hartlepool, silakan berdiri di samping gerbang teleportasi. Kata staf, kami akan mengantar kalian ke tujuan kalian dalam 5 menit. Kelompok William dan Wendy, bersama dengan yang lainnya, berdiri di samping gerbang dan menunggu giliran mereka. Hartlepool adalah kota kecil yang dibangun di sekitar makam goblin. Dalam kebanyakan kasus, ruang bawah tanah ditemukan oleh manusia secara tidak sengaja. Ketika ruang bawah tanah ditemukan, mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri, atau melaporkan penemuan mereka ke kerajaan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka yang tidak melaporkan dungeon yang mereka temukan akan mendapatkan monopoli atas material monster, inti binatang buas, dan barang-barang lain yang dapat ditemukan di dalam dungeon seperti peti dan harta karun. Jika dilihat dari sudut pandang tertentu, ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan, setidaknya untuk jangka pendek. Namun, begitu dungeon ini ditemukan oleh orang lain, biasanya akan terjadi pertikaian antara pihak-pihak yang berbeda. Skenario terburuk adalah ketika bangsawan yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut menemukan lokasi dungeon, mereka akan segera mengirim pesan kepada keluarga penguasa untuk memberi mereka hak untuk mengelola dungeon di wilayah mereka. Tentu saja, begitu ini terjadi, semua keuntungan yang diperoleh para penemu dalam jangka pendek akan hilang sepenuhnya. Jika mereka adalah orang-orang yang melaporkan penjara bawah tanah itu ke kerajaan, mereka akan diberi gelar kehormatan dan sertifikat tanah di sekitar penjara bawah tanah itu. Ini berarti bahwa mereka akan menjadi pemilik sah daerah itu dan bangsawan yang berkuasa tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Ini untuk memastikan bahwa penjara bawah tanah yang baru ditemukan akan segera berada di bawah yurisdiksi kerajaan dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Semua orang bersiap. Staf itu mengumumkan, kami akan mengaktifkan gerbang teleportasi. William merasa pusing saat penglihatannya berubah sepenuhnya menjadi putih. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia mendapati dirinya berada di area tertutup yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Beberapa prajurit dapat terlihat di atas benteng, dan gerbang baja besar berfungsi sebagai satu-satunya titik masuk dan keluar menuju gerbang teleportasi. Saat William mengamati sekelilingnya, seorang pria jangkung mengenakan baju besi dengan lambang akademi kerajaan di atasnya menyambut mereka. Selamat datang di Hartlepool, Kapten Penjaga, yang menjaga gerbang teleportasi, berkata sambil mengangguk singkat. Sebagai siswa akademi kerajaan, saya harap kalian semua akan mematuhi peraturan Hartlepool dan tidak berkelahi dengan penduduk setempat. Dengan demikian, kejahatan apapun yang kalian lakukan selama tinggal di sana akan dicatat dalam catatan akademi. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua dalam penjelajahan ruang bawah tanah kalian. Setelah menyelesaikan pidatonya, Kapten Pengawal memberi isyarat dan gerbang baja terbuka. Para siswa langsung menuju pintu keluar dan sebuah kota yang ramai muncul di hadapan mereka. Haruskah kita memesan kamar di penginapan atau kalian ingin langsung menjelajahi ruang bawah tanah? Tanya ST. Ayo kita pergi ke ruang bawah tanah saja, jawab William. Kita tidak datang ke sini untuk bertamasya, jadi mari kita langsung ke intinya. William tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat ingin pergi ke Goblin Crypt sesegera mungkin. Dia ingin melihat apakah itu ruang bawah tanah yang sama yang bisa dia akses dengan cincin penaklukannya. Anehnya, Wendy setuju dengan pendapatnya dan mengusulkan agar mereka semua pergi ke ruang bawah tanah bersama-sama. Ini pertama kalinya kita tiba di kota ini. Akan lebih baik jika kita semua bersatu, kata Wendy sambil tersenyum. Kepala Prefek ST dan Kepala Prefek William tampak begitu menawan. Jika memungkinkan, aku ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan mereka berdua. Spencer mengerutkan kening karena dia samar-samar bisa merasakan apa yang dipikirkan saudara perempuannya. Dia adalah tipe yang terlalu protektif. Jika memungkinkan, dia tidak ingin siapapun mendekati saudara perempuannya selama dia tinggal di Royal Academy. Kedengarannya seperti ide yang bagus, jawab William. Bagaimana menurutmu, ST? Aku tidak keberatan. ST mengangguk. Senyum Wendy melebar ketika kedua idolanya memberikan jawaban positif.
ia bahkan berinisiatif memegang tangan William dan ST dan sedikit menarik mereka agar meninggalkan gerbang bersama-sama. William geli dengan tindakan Wendy dan menurutinya. Namun, ST tidak menyangka tindakan ini akan dilakukan Wendy. Ia ingin menjauh, tetapi memutuskan untuk mengikuti arus saja untuk saat ini. Tidak ada salahnya bergaul dengan Wendy karena ia bagian dari divisi sihir, pikir ST sambil melirik William sekilas. Gembala itu membalas tatapannya dan bahkan mengedipkan mata menggodanya. Jelas, ia senang melihat ekspresi kesal Spencer saat saudara kembarnya itu menariknya melewati kota Hartlepool. Ella berjalan di samping William, sementara Kenneth, Ian, dan Isaac mengikuti di belakang mereka. Brutus dan Bruno mengangkat bahu sambil mengikuti kelompok itu, meninggalkan Spencer yang cemberut di belakang mereka. Wendy telah menjalani kehidupan yang terlindungi dan ini pertama kalinya ia berinteraksi dengan orang-orang di luar kadipaten kita, pikir Spencer. Meskipun William tampak seperti orang baik, aku tetap tidak ingin dia bersikap akrab dengan adik perempuanku. Sebaiknya aku mengawasinya untuk memastikan dia tidak akan berpikiran aneh-aneh tentang Wendy. Siskon merasa sudah seharusnya melindungi adik perempuannya dari orang-orang mencurigakan seperti William. Mengenai ST, meskipun Spencer tidak tahu siapa dia memiliki pendapat yang lebih baik tentang ST dibandingkan dengan anak laki-laki berambut merah yang diselimuti misteri. Jadi ini Goblin Crypt, gumam William sambil melihat pintu masuk gua besar. Dia juga melihat papan nama yang tergantung di dekat pintu masuk yang berisi informasi tentang ruang bawah tanah itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama ruang bawah tanah, Goblin Crypt. Tingkat kelas, B. Jumlah lantai, 30. Penilaian keseluruhan, ruang bawah tanah tempat hanya monster tipe Goblin yang muncul. Sangat disarankan untuk menjelajahinya dengan 6 orang mulai dari lantai 14 dan seterusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mereka bahkan menyorot lantai 14, betapa perhatiannya, kata ST sambil membaca informasi di dekat pintu masuk gua. Will, apakah kamu yakin tidak ingin menantang lantai 14? Jika memungkinkan, aku tidak ingin menantangnya, jawab William sambil menatap Wendy. Dukun Hobgoblin tidak boleh diremehkan. Aku harap kamu mempertimbangkan kembali rencanamu untuk menantang mereka. B. Tidak apa-apa, Wendy tergagap. Aku bersama kakakku, serta Brutus Senior dan Bruno Senior. Aku juga kuat, jadi kupikir kita bisa mengatasinya. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Meski begitu, dia mendesah dalam hati. Dia seperti ibunya di masa lalu. Naif, dan mengira semuanya akan berjalan sesuai keinginannya karena Mama Ella-nya kuat. Sistem, tempatkan pelacak pada Spencer dan Wendy. Kurang dari 4 poin dewa akan dikonsumsi. Apakah kau yakin dengan keputusanmu? Lebih besar dari, ya, silakan, kurang dari dimengerti. Pelacak telah berhasil ditempatkan. Lebih besar dari, kurang dari lokasi dan kondisi kesehatan Spencer Armstrong dan Wendy Armstrong akan dipantau selama 48 jam. Lebih besar dari, terima kasih. Alat pelacak sistem memungkinkan William untuk memberi tanda khusus pada siapapun. Ini memungkinkannya mengetahui lokasi umum mereka serta kondisi kesehatan mereka saat ini. Jumlah maksimum pelacak yang dapat digunakan William pada waktu tertentu adalah 10 dan menghabiskan 2 poin dewa per binatang atau orang. Itu adalah salah satu fungsi khusus sistem yang dibuka saat William memperoleh kelas pekerjaan Kavalier. Itu adalah fungsi yang dimaksudkan untuk menandai monster liar yang dapat diburu dan dijinakkan untuk menjadi tunggangan bagi kelas Kavalier. Ironisnya, sistem tersebut menjadikan tanda itu universal dan memungkinkan William untuk menggunakannya pada orang-orang juga. Kurasa disinilah kita berpisah, komentar ST. Wendy, Brutus, Bruno, jaga diri baik-baik. Ingat, hidup kalian penting. Jangan ambil risiko yang tidak perlu. Ya, Kepala Prefek. Ketiganya menjawab serempak. William menepuk bahu Spencer, jaga adikmu tetap aman. Jika dia terluka, aku akan memberimu hukuman. Aku akan melakukannya bahkan jika kau tidak menyuruhku, Kepala Prefek, Spencer menjawab dengan kesal. Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kudengar ada petualang tertentu yang berusaha mengganggu wajah-wajah baru yang mereka lihat di ruang bawah tanah. Spencer melirik kerah budak William dan memasang ekspresi serius. Semua orang harus berhati-hati, ada beberapa kejadian di mana petualang ditangkap dan dijual sebagai budak. Meskipun Goblin Crypt berada di bawah yurisdiksi Kerajaan Helan,
masih ada bajingan yang selalu mencari gadis dan anak laki-laki cantik yang akan dihargai tinggi di pasar gelap. Itu saran yang sangat bagus, William tersenyum. Jadi, pastikan untuk melindungi adikmu juga. William tanpa sadar membelai kerah budak di lehernya sambil menatap pintu masuk penjara bawah tanah. Ekspresi Wendy, Brutus, dan Bruno berubah ketika mereka menyadari bahwa kerah di leher William adalah kerah budak. Awalnya mereka mengira itu hanya aksesori, tetapi kata-kata Spencer membuat mereka melihatnya lagi. Merasakan tatapan mereka, William tersenyum kecut. Aku bisa menjamin bahwa menjadi budak bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Itu sebabnya, kalian semua harus lebih berhati-hati, terutama kamu, Wendy. Seseorang secantik kamu pasti akan dijual dengan harga tinggi. Aku ingin melihat mereka mencoba, kata Wendy dengan nada yang dipenuhi amarah. Kepala prefek, jika kau mau, aku bisa membeli kebebasanmu untukmu. Wendy menatap William dengan perhatian yang tulus, yang membuat William merasa hangat di dalam. Kau tidak perlu khawatir tentangku, jawab William. Ia memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan dengan menunjuk ke sebuah toko yang tidak jauh dari pintu masuk gua. Ayo beli beberapa peta dulu. Akan lebih baik jika kita memiliki gambaran umum tentang ruang bawah tanah yang akan kau jelajahi. William tidak menunggu jawaban apapun dan berjalan menuju toko dengan langkah yang mantap. Ia ingin memberitahu mereka bahwa ia telah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Alasan mengapa William tetap mengenakan kalung itu di lehernya adalah untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa perbudakan ada di dunia ini. Selain itu, kalung itu juga berfungsi sebagai alat perlindungan. Karena ia sudah mengenakan kalung itu berarti ia memiliki pemilik. Para pedagang manusia tidak akan lagi berusaha memperbudaknya karena kalung budak hanya dapat dilepas oleh pemiliknya. Kecuali pemilik budak itu meninggal, mantra perbudakan akan tetap berlaku. Ada pedagang budak yang kuat yang setara dengan para ahli lon. William tidak memiliki peluang untuk menang melawan mereka jika dia bertemu mereka dalam perjalanannya, jadi mengenakan kalung di lehernya menambah lapisan perlindungan. Selain elf dan biskin, half-elf selalu diminati dalam pelelangan di pasar gelap. Dengan penampilan William, dia akan menjadi target yang sangat menarik bagi para pedagang budak yang mencari barang baru untuk dijual. Ketika William tiba di toko, ia langsung membeli semua peta lantai yang tersedia. William harus mengeluarkan 10 koin emas untuk ini, tetapi ia tidak peduli. Ia lebih penasaran dengan perbedaan antara peta di tangannya dan peta yang terekam dalam sistemnya. Sistem, pindai peta dan beritahu saya temuan awal Anda. Kurang dari mengerti, lebih besar dari, kurang dari memindai peta lantai Goblin Crypt. Lebih besar dari, kurang dari pemindaian berhasil, lebih besar dari, kurang dari host. Peta lantai Goblin Crypt yang dapat diakses melalui Ring of Conquest sedikit berbeda dari peta yang baru saja kita peroleh. Lebih besar dari, sedikit berbeda, kurang dari ya, saya akan menunjukkan perbedaan antara kedua ruang bawah tanah itu. Lebih besar dari, dua peta lantai pertama muncul di dalam layar status William. Di sisi kiri adalah Goblin Crypt yang dapat diaksesnya dari Ring of Conquest. Di sisi kanan adalah peta yang baru saja dibeli William dari toko. Tunggu, ini, kurang dari ya. Tata letak lantai-lantai pertama ruang bawah tanah ini lebih besar daripada yang dapat kita akses dari Ring of Conquest. Sederhananya, ini seperti perluasan. Meskipun ada kemiripan antara kedua peta, beberapa perubahan dilakukan dan Goblin Crypt di area ini 2 kali lebih besar dari yang dapat kita akses dengan cincin. Lebih besar dari, beritahu aku pendapatmu tentang masalah ini. Kurang dari pembawa acara. Mungkin Goblin Crypt versi kita adalah versi penjara bawah tanah saat masih muda. Menurut data yang telah kukumpulkan dari dunia ini, semua penjara bawah tanah dapat tumbuh dan berkembang. Sangat mungkin Goblin Crypt yang kita miliki adalah salinan rekaman saat baru ditemukan. Lebih besar dari, William berdiri linglung saat dia melihat peta di dalam layar statusnya. Kelompoknya telah tiba di sisinya dan mengintip peta yang ada di tangannya. Mereka mengira bahwa bocah berambut merah itu hanya memeriksa peta dengan saksama sebelum mereka memasuki penjara bawah tanah. William, apakah ada masalah dengan petanya? ST bertanya. William telah menatap peta terlalu lama sehingga dia menganggapnya aneh. Tidak, tidak ada masalah, jawab William sambil memberikan peta itu kepada ST. Bawa saja, aku sudah menghafalnya jadi aku tidak membutuhkannya lagi.
Kalau begitu aku akan dengan senang hati menerima kemurahan hatimu. ST memeriksa peta satu persatu dan mencoba menghafalnya. Spencer tidak ingin membuang waktu lagi dan memutuskan untuk membeli peta untuk pesta mereka sendiri juga. Wendy bisa melihat ketidaksabaran di wajah kakaknya, jadi dia memutuskan untuk dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada kedua idolanya. William memperhatikan punggung Wendy yang menjauh saat dia memasuki gua bersama kelompoknya. Dia gadis yang baik, kata William sambil menyilangkan tangan di dada. Ya, dia gadis baik, jadi jauhi dia. Ian mengejek. Ada apa? Kamu cemburu? William melirik Ian dengan pandangan menggoda. Aku hanya khawatir Wendy akan menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, komentar Kenneth dari samping. Spencer, Brutus, dan Bruno kuat. Dia akan aman selama dia tidak pergi ke lantai bawah atau bertemu dengan beberapa petualang kuat di sepanjang jalan. Selain itu, dia mengenakan seragam Akademi Kerajaan Helan. Bahkan jika orang-orang jahat itu punya nyali, mereka tetap perlu berpikir dua kali sebelum menyerangnya. Setelah Kenneth menyelesaikan penjelasannya, ST mendongak dan berdeham. Aku sudah menghafal peta dari lantai 1 hingga lantai 14. Karena kita hanya berencana untuk pergi sampai lantai 13, kurasa ini sudah cukup untuk saat ini. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Pimpin jalan, pemimpin kelompok. Oke, ST tersenyum saat dia berjalan menuju pintu masuk gua. William telah menyerahkan peran kepemimpinan kepada ST karena satu-satunya tujuannya adalah untuk melihat perbedaan antara Goblin Crypt versinya dan ruang bawah tanah di depannya. Setelah berjalan lebih dalam ke dalam gua, William dan kelompoknya bertemu dengan banyak kelompok yang sedang sibuk membunuh goblin di lantai pertama. Goblin di sini lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan versiku di ruang bawah tanah ini, pikir William sambil mengamati sekelilingnya. Sistemnya benar, tempat ini memang lebih besar. Saat mereka berjalan menuju lantai kedua, William melihat satu goblin berdiri di kejauhan. Dia segera memanggil busur dan anak panahnya sebelum mengeluarkan anak panah dari balik punggungnya dan membidik. Goblin itu bahkan tidak dapat berteriak kesakitan saat tubuhnya jatuh ke tanah. Beberapa detik kemudian, ia berubah menjadi partikel cahaya yang meninggalkan satu telinga di tempat ia mati. Mata William membelalak saat dia melihat pemberitahuan yang muncul di layar statusnya setelah membunuh goblin itu. Kurang dari XP gain, 12 lebih besar dari, itu tembakan yang bagus, puji ST. Kenapa kau terlihat begitu senang? Petik 2. Karena lebih dari 10, senyum di wajah William melebar. Lebih dari 10, apa maksudmu? Kau tidak akan mengerti. Bagaimana mungkin dia memberi tahu teman-temannya bahwa selama 4 tahun terakhir poin pengalaman tertinggi yang dia peroleh dari membunuh monster adalah 10. 10 poin itu hanya bisa dicapai dengan membunuh goblin saman, yang berada di peringkat antara D dan C. Bergantung pada keterampilan yang telah dipelajarinya, goblin saman bisa berada di puncak tingkat D, atau di tahap awal peringkat C. Ella dalam wujud Ibex perangnya bisa diklasifikasikan sebagai ancaman tingkat C rendah. Tingkat ancaman goblin saman dimulai pada tingkat D tinggi, dan berakhir pada tingkat C menengah. Artinya, itu adalah ancaman yang berpotensi membunuh orang-orang yang tidak menyadari kekuatan sejatinya. Karena William, Ella, dan kambing-kambing telah dilatih untuk melawan kutukan dan sihir hitam, goblin saman adalah sesuatu yang bisa mereka tangani. Meski begitu, setelah membunuh makhluk berbahaya ini, jumlah poin pengalaman yang diperoleh William tidak akan melampaui angka 10. Itulah sebabnya dia menjadi sangat emosional ketika seorang goblin biasa memberinya 12 poin pengalaman. Sistem, apakah kamu memperhatikan? Kurang dari ya, poin pengalaman yang diperoleh di dalam ruang bawah tanah ini dan yang dapat kita akses melalui Ring of Conquest memiliki nilai yang hampir sama. Meskipun pengalaman di sini sedikit lebih rendah, perbedaannya tidak terlalu jauh. Lebih besar dari, William setuju dengan pengamatan sistem. Saat ini, ada 6 anggota dalam kelompok mereka. William, Ella, ST, Kenneth, Ian, dan Isaac. Poin pengalaman dibagi di antara kelompok sehingga bocah berambut merah itu hanya menerima 12 poin pengalaman setelah membunuh satu goblin. Sistem, atur alokasi XP ke kelas pekerjaan gembala, perintah William. Akan lebih baik jika kita memaksimalkannya sesegera mungkin. Kurang dari mengerti, lebih besar dari, kurang dari alokasi poin pengalaman berhasil ditransfer ke kelas pekerjaan gembala. Lebih besar dari, terima kasih, William mendesah.
Dia sudah lama ingin memaksimalkan kelas pekerjaan utamanya, tetapi keadaan telah mencegahnya melakukannya. Kurang dari Shepard Lul 28 lebih besar dari job XP saat ini, 42.400 per 91.207. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Tanya Kenneth. Haruskah kita kembali saat kau merasa lebih baik? Aku baik-baik saja, kata William sambil menyeka sisa air mata di wajahnya. Maaf, kau baru saja melihat sisi anehku. Ayo lanjutkan penjelajahan kita. ST masih khawatir dengan William, tetapi karena William mengatakan bahwa ia baik-baik saja, ia memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi bawah tanah mereka. Tujuan kita adalah mencapai lantai 10 secepat mungkin, ST menjelaskan. Kita hanya akan membunuh para goblin di sepanjang jalan. Waspadalah terhadap kelompok manusia yang tampak mencurigakan. Jika ada di antara kalian yang merasa ada yang tidak beres, jangan ragu untuk memberi peringatan. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Seperti yang dikatakan Spencer, di dalam ruang bawah tanah, bukan hanya monster yang perlu dikhawatirkan. Kita juga perlu melindungi punggung kita dari manusia. Kemajuan kelompok mereka cukup lancar. Mereka tidak bertemu banyak goblin dan kelompok yang mereka temui di sepanjang jalan menjauhi mereka. Setelah 3 jam di dalam ruang bawah tanah, mereka akhirnya tiba di gerbang perunggu yang menandai akhir lantai 10. Menurut peta, bos pertama ruang bawah tanah ini adalah pemimpin Hobgoblin, kata ST dengan ekspresi serius. Tingkat ancamannya adalah D, sedang. Ia juga memanggil 2 prajurit Hobgoblin, dan 2 pemanah Hobgoblin. Tingkat ancaman mereka adalah D, rendah. William, Kenneth, aku akan membiarkan kalian menghadapi para pemanah. Ian, Isaac, kalian akan menghadapi prajurit Hobgoblin. Aku akan menangani pemimpinnya. Dimengerti, Meyeh. Saat seluruh kelompok William memasuki pintu, gerbang perunggu tertutup di belakang mereka. William telah mengalami ini berkali-kali sebelumnya, jadi dia tidak khawatir. ST, Ian, dan Isaac, di sisi lain, melihat sekeliling dengan cemas. Sama seperti dalam ingatan William, ruang bos mirip dengan Coliseum. Obor menerangi sisi-sisinya, memancarkan cahaya menakutkan mereka pada para penantang. Tiba-tiba, teriakan yang kuat terdengar di ujung terjauh Coliseum dan seorang Hobgoblin melompat turun dari siapa yang tahu di mana dan mendarat di tengah medan perang. William mengangkat sebelah alisnya, karena pemimpin Hobgoblin yang muncul sangat berbeda dari yang pernah. Ia lawan di dalam Goblin Crypt versinya. Pemimpin Hobgoblin yang berdiri di depan mereka tingginya 2 meter. Ia memegang pedang di masing-masing tangannya. Ia juga mengenakan baju besi logam ringan di tubuhnya dan kehadiran yang ditunjukkannya adalah kehadiran seorang petarung veteran. 4 Hobgoblin muncul di sampingnya. 2 pemanah, dan 2 prajurit. Tingkat ancaman mereka jauh berbeda jika dibandingkan dengan pertarungan bos yang pernah William lawan di dalam Goblin Crypt versinya, bertahun-tahun yang lalu. Sistem, sepertinya tebakanmu benar. Kurang dari ya, monster di dalam ruang bawah tanah ini lebih kuat dibandingkan dengan yang tersedia di Goblin Crypt versi kita. Lebih besar dari pertumbuhan ruang bawah tanah, renung William sebelum menggunakan keterampilan penilaiannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pemimpin Hobgoblin, ras Goblin, tingkat ancaman, D tinggi. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Setelah evolusi yang tak terhitung jumlahnya, ras Goblin akhirnya melahirkan seorang pemimpin. Hobgoblin lahir dari keinginan ras Goblin untuk tumbuh lebih kuat. Seorang pemimpin Hobgoblin lahir untuk memimpin para Hobgoblin bertempur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jika pemimpin Hobgoblin sudah sekuat ini maka aman untuk berasumsi bahwa Goblin Saman sudah berada di rank C, William mengerutkan kening. Sistem dengan baik hati mengingatkan William bahwa tingkat ancaman Hobgoblin Saman akan selalu lebih tinggi dari pemimpin Hobgoblin. Tidak hanya itu, karena komposisi monster ruang bawah tanah telah berubah, sangat mungkin bahwa di tepung ke-14, pemimpin Hobgoblin dan Hobgoblin Saman mungkin berada dalam kelompok yang sama. Jika ini benar maka mereka akan benar-benar melawan tim monster yang kuat begitu mereka melangkah ke lantai ke-14. Aku khawatir tentang Wendy. Kurang dari bagaimana dengan Spencer, Brutus dan Bruno. Apakah kamu tidak khawatir tentang mereka? Lebih besar dari mereka laki-laki, kenapa aku harus khawatir tentang mereka? Kurang dari, lebih besar dari. William berdiri di tempat sambil memegang busur dan anak panahnya. ST, Ian, Isaac, Kenneth,
dan Ella telah menyerang musuh mereka masing-masing dan terlibat dalam pertempuran dengan mereka. William tidak bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mama Ellanya lebih dari cukup untuk mengalahkan Hobgoblin Archer dengan mudah. Dia memperhatikan pertempuran teman-temannya dengan saksama dan akan membantu mereka jika diperlukan. Gerakan cepat Kenneth memungkinkannya untuk menutup celah antara dirinya dan Hobgoblin Archer untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Anehnya, Hobgoblin Archer menggunakan pedang pendek untuk menangkis serangan Kenneth. Ian dan Isaac bertarung keras melawan dua prajurit Hobgoblin yang dilengkapi dengan pedang dan perisai bundar. Tingkat ancaman Hobgoblin adalah D, sedang, hanya satu tingkat lebih rendah dari pemimpin Hobgoblin, dan mereka bertarung melawan Ian dan Isaac secara seimbang. Tampaknya si kembar tidak serius dalam pertarungan karena mereka tidak menggunakan kekuatan sihir mereka. Mereka hanya menggunakan teknik pedang mereka seolah-olah mereka menggunakan Hobgoblin sebagai rekan latihan. ST bertarung dalam pertarungan, senjata ganda, dengan pemimpin Hobgoblin dan, seperti para pengikutnya, dia juga tidak menggunakan kekuatan sihirnya. Satu-satunya masalah adalah, ST didorong mundur oleh musuhnya. Meski begitu, ST tidak mundur dan terus melawan pemimpin Hobgoblin dalam pertarungan jarak dekat. Suara senjata beradu bergema di dalam ruang bos saat kedua belah pihak bertarung untuk supremasi. 5 menit kemudian, si kembar merasa bahwa mereka sudah cukup bertahan dan menggunakan kekuatan sihir mereka untuk bangkit kembali. Pedang Ian terentang dan mencambuk lawannya seperti cambuk, bilahnya berubah menjadi cambuk yang terbuat dari air dan melemparkan Hobgoblin itu. Tergelincir beberapa meter, pedang cambuk. Wow, William memuji banci berhidung ingusan di belakangnya. Kelihatannya keren sekali. Di sisi lain, Isaac memanggil perisai bundar yang terbuat dari batu keras yang tingginya 1,5 meter. Ia kemudian menyerang musuhnya menggunakan perisai itu untuk menghantam tubuh Hobgoblin. Jeritan memilukan keluar dari bibir prajurit Hobgoblin saat perisai itu terlempar. William meringis saat melihat pemandangan ini dan bertanya-tanya bagaimana nasibnya jika wajahnya terkena perisai Isaac. Memikirkannya membuatnya menggigil, jadi ia segera melihat ke arah lain. ST menggertakkan giginya dan Rhapsody bersinar lebih terang. Ledakan ilahi. ST melepaskan jurus khusus dengan tembakan jarak dekat yang mengejutkan pemimpin Hobgoblin. Dengan teriakan tidak mau, pemimpin Hobgoblin mencoba menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan ST, tetapi sia-sia. Kekuatan Divine Bruce mengalahkan pertahanan pemimpin Hobgoblin dan merobek tubuhnya. ST melihat lubang menganga yang muncul di dada lawannya sebelum jatuh tak bernyawa ke tanah. Tak lama kemudian, bawahannya menyusul kehancurannya saat mereka dihabisi oleh kelompok William. Ella telah lama mengalahkan lawannya, dan hanya melihat anak-anak itu bertarung melawan lawan mereka masing-masing. Dia mengerti bahwa mereka melatih diri mereka dengan pertarungan sungguhan, jadi dia tidak membantu mereka setelah pertarungannya berakhir. Pemimpin Hobgoblin dan antek-anteknya menghilang menjadi partikel cahaya, menandai berakhirnya pertarungan bos. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari XP diperoleh, 5.000 lebih besar dari. Kurang dari Severt Lul 28 lebih besar dari. XP pekerjaan saat ini, 47.400 per 91.207. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menyeringai saat melihat masuknya poin pengalaman yang telah diterimanya. Sudah lama sejak dia melihat lebih dari 1.000 poin pengalaman dan itu membuatnya pusing karena bahagia. Kerja bagus semuanya. William bertepuk tangan sebagai tanda setuju. Pertempuran yang mengesankan. ST tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Entah mengapa, dia senang dipuji oleh William. Pada saat itulah sebuah peti harta karun muncul di tengah ruangan. William menyilangkan tangan di dadanya. Dia tidak berniat mengambil rampasan pertempuran ini. ST dan yang lainnya memahami pendiriannya saat mereka berkerumun di depan peti harta karun dengan rasa ingin tahu. Buka, Tuan Muda, desak Ian. Saya ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Baiklah, ST mengangguk. Dia juga cukup penasaran tentang apa yang akan dia lihat di dalam peti itu. Anak laki-laki tampan itu mengangkat tutup peti dan melihat sepasang sepatu bot. Senyum William menegang saat ST mengeluarkan sepasang sepatu bot dari peti itu. Dia tidak perlu menggunakan keterampilan penilaiannya untuk mengidentifikasi mereka, karena sepatu bot itu sama dengan yang dia terima saat dia menang melawan pemimpin Hobgoblin di masa lalu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sepatu Winbon. Kenakan sepatu yang ringan di kaki Anda,
jadilah kuat dalam hidup Anda. Agility plus 3, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mungkin itu hanya kebetulan, tetapi tatapan ST tertuju pada sepatu bot William. Ia kemudian melihat sepatu bot di tangannya dan melihat bahwa kedua pasang sepatu bot itu identik. William bersiul dan melihat ke langit-langit Coliseum. Entah mengapa, stalaktit yang tergantung di langit-langit tampak sangat menarik baginya saat ini. ST berdeham sambil menunjukkan sepasang sepatu bot itu kepada yang lain. Siapa yang menginginkan sepatu bot ini? Saya tidak membutuhkannya, Kenneth dengan sopan menolak tawaran ST. Saya juga tidak membutuhkannya, Tuan Muda, jawab Ishak. Tunggu, sepatu bot ini tampak anehnya familiar. Ian mengerutkan kening sambil memeriksa sepatu bot di tangan ST. Ia kemudian melihat sepatu bot anak laki-laki menyebalkan yang sedang menatap langit-langit dan menyadari sesuatu. Untuk sesaat, Ian ingin bertanya kepada ST apakah ia boleh memiliki sepatu bot itu untuk dirinya sendiri. Namun, ketika melihat ekspresi ST, ia menyadari bahwa tuan mudanya memberinya wajah tersenyum. Aku tantang kau untuk meminta sepatu bot ini. Ian terbatuk canggung saat ia dengan enggan melangkah mundur untuk berkompromi. Sepatu botku sudah bagus, tuan muda, kata Ian dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Silakan, ambil sepatu bot itu dan gunakan dengan baik. Ekspresi ST melembut saat ia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Karena tidak ada dari kalian yang menginginkannya maka aku dengan senang hati akan menggunakannya sebagai kenang-kenangan dari pertarungan bos pertama kita. ST menyimpan sepatu bot angin di dalam cincin penyimpanannya untuk sementara waktu. Meskipun ia ingin mengenakan sepatu bot angin, sekarang bukan saatnya untuk melakukannya. Ia kemudian memberi isyarat agar semua orang mengikutinya, saat ia melangkah ke portal bercahaya yang akan membawa mereka ke lantai ke-11 ruang bawah tanah sementara itu di lantai 11 Goblin Crypt. Tim Wendy bertarung melawan 3 Hobgoblin Warriors. Mereka telah membersihkan ruang bos setengah jam lebih awal dari kelompok William. Dibandingkan dengan pertarungan melawan bos, 3 Hobgoblin Warriors tidak memiliki peluang melawan 4 murid kuat dari Helan Royal Academy. Setelah menebas Hobgoblin terakhir, Spencer menatap adiknya yang terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dalam ruang bawah tanah dan dia tidak berpengalaman seperti Spencer dalam menghemat kekuatannya. Brutus dan Bruno, di sisi lain, berada di perahu yang sama dengan Spencer. Selain lebih tua 3 tahun dari si kembar, mereka memiliki banyak pengalaman dalam hal menyerbu ruang bawah tanah. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi Goblin Crypt, mereka lebih mahir dalam menghemat kekuatan fisik dan sihir mereka. Ketiga anak laki-laki itu diam-diam setuju bahwa mereka tidak akan mengganggu gaya bertarung Wendy. Mereka melakukan ini untuk membantunya memahami bahwa meskipun Anda kuat, Anda harus tahu cara memaksimalkan kemampuan Anda dengan hanya menggunakan kekuatan yang cukup untuk mengakhiri pertempuran. Melakukan segala cara dalam setiap pertemuan hanya akan melelahkan Anda, dan ini adalah kesalahan fatal dalam hal penjelajahan ruang bawah tanah apapun. Saat mereka menunggu pemimpin mereka mengatur napas, sekelompok petualang juga muncul di lokasi mereka. Pemimpin kelompok 6 orang itu adalah seorang pria berambut coklat yang tampaknya berusia pertengahan 20-an. Dia memiliki fitur wajah yang biasa-biasa saja dan tajam yang cukup umum di antara para tentara bayaran. Apakah ini pertama kalinya kelompok Anda datang ke Goblin Crypt? Pria berambut coklat itu bertanya. Saya sudah berada di sini selama beberapa tahun dan ini pertama kalinya saya melihat kalian. Apakah kalian mungkin siswa dari Royal Academy? Ya, jawab Wendy sebelum Spencer bisa menghentikannya. Kami dari Royal Academy. Pria berambut coklat itu tersenyum pada gadis cantik di depannya. Kami berencana untuk menuju ke lantai 14, apakah kalian ingin ikut? Tidak, Spencer berjalan di antara pria berambut coklat dan saudara perempuannya. Kami berencana untuk menjelajahi ruang bawah tanah dengan kecepatan kami sendiri. Terima kasih atas tawaranmu. Pria berambut coklat itu mengangguk tanda mengerti. Namaku Ken. Jika kau mendapat masalah di lantai 14, datanglah dan temui kami di bagian timur ruang bawah tanah. Di sanalah kami biasanya berburu selama kami tinggal di Goblin Crypt. Dimengerti? Jawab Spencer sebelum meraih tangan saudara perempuannya dan menariknya ke arah yang berlawanan. Brutus dan Bruno melirik Ken sekilas sebelum mengikuti pasangan kakak beradik itu. Mereka tahu bahwa pria berambut coklat itu sedang membuat masalah dan tidak ingin menjalin hubungan apapun dengannya. Ken memperhatikan mereka pergi sambil tersenyum.
Ia kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju lantai bawah. Terlepas dari apakah tim Wendy pergi ke lantai 14 atau tidak, mereka tidak terlalu peduli. Lantai 14 tempat Goblin Saman muncul adalah tempat lama mereka. Mereka mengenal lantai itu seperti punggung tangan mereka dan mereka ahli dalam membuat perangkap untuk menangkap mangsa yang cocok yang akan memberi mereka hadiah besar selama ekspedisi bawah tanah mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wendy, lain kali, jangan sembarangan memberikan informasi kepada orang yang baru saja kamu temui, saran Spencer. Ada banyak orang jahat di dunia yang akan memintamu 1 mil jika kamu memberi mereka 1 inci. Sebaiknya kita tidak bergaul dengan orang-orang seperti Ken. Dia benar, lo, Bruno mendukung Spencer. Wendy adalah anak yang baik dan mereka tidak ingin dia mengalami sesuatu yang buruk saat mereka bersama. Beberapa orang tampak tidak berbahaya, tetapi saat kau membelakangi mereka, mereka sedang merencanakan sesuatu di belakangmu. Hanya dengan melirik sekilas, aku sudah tahu bahwa pria berambut coklat itu adalah berita buruk. Brutus mengangguk. Jika kita bertemu mereka lagi, akan lebih baik jika kau membiarkan kami yang berbicara. Mengerti, Wendy tergagap. Meskipun dia tidak berpengalaman dan naif, dia bisa tahu bahwa kakaknya dan para seniornya bermaksud baik. Jika mereka mengatakan bahwa Ken bukanlah orang baik, maka mereka pasti punya alasan untuk pendirian mereka. Satu hal lagi, Spencer menatap adik perempuannya dengan ekspresi serius. Simpan kekuatanmu dan jangan gunakan gerakan aneh apapun saat bertarung. Kau hanya akan kelelahan jika terus melaju. Ada kemungkinan kita akan bertarung dengan sesuatu selain monster. Wendy bisa merasakan ketegangan dalam suara kakaknya, jadi dia menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Aku mengerti, kata Wendy setelah mempertimbangkan dengan saksama. Tapi, kalau memungkinkan, aku ingin pergi ke lantai 14. Aku ingin melihat apakah dukun Hobgoblin itu sekuat yang diisukan. Spencer menatap kedua bersaudara itu dengan curiga. Ia ingin tahu apakah mereka pernah bertemu dengan dukun Hobgoblin di masa lalu. Kedua bersaudara itu menggelengkan kepala serempak. Setelah itu Brutus menggaruk rambutnya dan menyuarakan pendapatnya. Kita bisa lihat dulu, kata Brutus. Tidak akan terlambat untuk mundur jika situasinya menjadi berbahaya. Sejujurnya, aku juga ingin melihat seberapa kuat dukun Hobgoblin itu, komentar Bruno. Aku belum pernah menghadapi penyihir kegelapan sebelumnya. Ini mungkin kesempatan yang bagus untuk belajar dari pengalaman. Spencer juga setuju bahwa ini memang kesempatan yang bagus untuk memahami seberapa kuat penyihir kegelapan. Kerajaan Helan telah melarang penggunaan sihir hitam dan siapapun yang tertangkap menggunakan ilmu itu akan dipenjara atau diasingkan. Jika mereka melakukan tindakan keji, mereka akan dikirim ke tiang gantungan untuk dieksekusi. Baiklah, kita akan mempercepat langkah dan menuju ke lantai 14, kata Spencer. Kita akan menghemat tenaga dan hanya bertarung jika diperlukan sampai kita mencapai tujuan. Semua orang menganggukkan kepala dan mulai mengikuti saran Spencer. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari XP gain, 30 lebih besar dari. Kurang dari XP gain, 30 lebih besar dari. Kurang dari XP gain, 30 lebih besar dari. Aku tidak pernah menyangka Hobgoblin sekuat ini, gumam ST setelah Kenneth, Ian, dan Isaac menyingkirkan 3 petarung Hobgoblin yang menghalangi jalan mereka. Sepertinya kelompok di lantai ini terdiri dari 3 Hobgoblin per kelompok, kata Kenneth sambil mengambil. Hobgoblin Ear yang jatuh di tanah. Itu adalah monster yang dijatuhkan oleh Hobgoblin dan dapat ditukar di Guild Adventurer atau Alchemist Guild dengan beberapa koin. Ini menarik, pikir William. Hobgoblin tidak menjatuhkan apapun di dalam Goblin Crypt versiku. Mereka ada di sana murni untuk poin pengalaman. William telah lama berpikir bahwa tujuan dari Ring of Conquest adalah untuk tujuan pelatihan. Mungkin, itu bahkan dimaksudkan untuk tujuan naik level. Kesadaran ini membawa beberapa pertanyaan dalam benaknya. Siapa sebenarnya yang membuat Ring of Conquest dan untuk tujuan apa? William punya firasat, tetapi firasat ini hanya membawa lebih banyak pertanyaan yang tidak bisa dia jawab saat ini. Mungkin, aku hanya akan tahu jawabannya setelah aku berbicara dengan kakek. William mendesah dalam hati. Sekarang setelah sampai pada ini, dia ingin tahu bagaimana ayahnya, Maxwell, mendapatkan cincin itu. William juga ingin tahu bagaimana ayahnya menggunakan cincin itu untuk keuntungannya.
Dia hanya mendengar bahwa ayahnya seorang diri mencegah ras iblis menyerang benua Silvermoon. Mengenai bagaimana dia melakukannya, mungkin hanya kakeknya James, dan ibunya, Arwen, yang bisa menjawab misteri yang telah mengganggunya sejak kecil. Kelompok itu terus menuju lebih dalam ke dalam Goblin Crypt. Sama seperti kelompok Wendy, dia ingin tahu seberapa kuat dukun Hobgoblin di ruang bawah tanah ini. Tanpa dia sadari, monster yang hampir mengakhiri hidupnya 4 tahun lalu, jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Kenapa? Kenapa jadi begini? Spencer menatap saudara kembarnya yang sedang dilucuti pakaiannya oleh salah satu prajurit Hobgoblin. Wendy tidak sadarkan diri dan tidak menyadari nasib yang akan menimpanya. Wendy, Spencer mencoba menggerakkan tubuhnya untuk menyelamatkan adik perempuannya. Namun, sebuah kaki mendorongnya kembali ke bawah. Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan tongkat yang bengkok diarahkan ke dahinya. Dukun Hobgoblin itu mengucapkan sepatah kata, dan Spencer langsung merasa mengantuk. Dorongan kuat untuk tidur menggerogoti tekadnya, dan tak lama kemudian, tubuhnya menyerah saat kesadarannya tenggelam dalam kegelapan. Namun, sebelum dia kehilangan kesadarannya sepenuhnya, dia berhasil mengaktifkan lambang di seragamnya, dan berdoa agar seseorang dapat datang dan menyelamatkan adik perempuannya dari bahaya. Saat Spencer terbaring di tanah, tidak bergerak, prajurit Hobgoblin lainnya telah berkumpul di sekitar gadis yang tidak sadarkan diri itu. Nafsu terlihat di mata mereka saat mereka melihat wanita muda dan ramping yang akan segera menjadi broodmare baru mereka. Ketika para Hobgoblin hendak melakukan perbuatan itu, dua cambuk sihir hitam menyerang mereka dari bayang-bayang. Para prajurit Hobgoblin berteriak kesakitan saat mereka semua terlempar ke dinding ruang bawah tanah. Seorang dukun Hobgoblin yang lebih tinggi 1 meter dari para Hobgoblin lainnya muncul di lorong. Ia membawa tongkat perunggu berhiaskan permata di tangannya, dan matanya yang berwarna hijau muda bersinar dengan kekuatan. Dukun Hobgoblin ini sangat berbeda dari dukun lain yang dapat ditemukan di lantai 14. Jika William ada di sini, ia pasti akan menyuruh kelompoknya untuk lari dan tidak melawannya. Karena ia adalah makhluk yang sama kuatnya dengan rusa penjaga, Spire, yang tinggal di dalam hutan ajaib. Dukun Hobgoblin yang tinggi itu mengucapkan beberapa patah kata kepada dukun Hobgoblin yang telah berlutut di lantai. Perbedaan kekuatan yang sangat besar membuatnya tunduk dengan sukarela tanpa perlawanan. Dukun Hobgoblin yang tinggi memerintahkan Hobgoblin lainnya untuk menggendong anak-anak dan mengirim mereka ke tempat tawanan lainnya ditahan. Ia juga secara tegas memerintahkan Hobgoblin untuk tidak menyentuh Wendy, karena tuannya telah mengincarnya. Meskipun prajurit Hobgoblin enggan, mereka tidak berani menentang perintah dukun. Spencer, Brutus, dan Bruno digendong seperti karung barang di pundak prajurit Hobgoblin. Dukun Hobgoblin yang tinggi secara pribadi menggendong Wendy dengan gendongan putri saat membawanya ke tempat tuannya mengumpulkan tawanan lainnya. Ketika mereka tiba di lokasi, dukun menutupi tubuh Wendy dengan jubah, sebelum menempatkannya di dalam kandang. Spencer dan yang lainnya juga dikurung di kandang yang berbeda. Setelah melihat bahwa semuanya sudah beres, dukun Hobgoblin mengucapkan mantra, tidur nyenyak kepada semua tawanan, sehingga mereka akan terus tidur. Tuannya telah membuat pengaturannya sendiri dan ia hanya perlu memainkan perannya demi tuannya. Tiba-tiba, ia menerima perintah baru dari tuannya untuk meninggalkan lantai 14 dan menuju lantai 15 sesegera mungkin. Tuannya menambahkan bahwa ia harus terus melakukan perjalanan ke lantai 19 dan tinggal di sana sampai pemberitahuan lebih lanjut. Meskipun dukun Hobgoblin bingung dengan perintah baru ini, ia tetap mengikutinya tanpa gagal. Jelas, tuannya tidak ingin siapapun mengetahui keberadaannya. Ia adalah makhluk yang berkeliaran di antara lantai 14 dan 19 ruang bawah tanah untuk melakukan perintah tuannya. Alasan keberadaannya adalah untuk memberi tuannya budak-budak baru yang telah ditangkap bawahannya di dalam ruang bawah tanah. Itulah peran yang dimainkannya, dan ia dengan senang hati melakukan perintah tuannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ayo cepat, William mendesak kelompoknya saat mereka berlari melintasi lantai 14 Dungeon. Sepanjang jalan, para siswa akademi yang juga berada di lantai yang sama mengikuti di belakang mereka. Mereka telah menerima panggilan darurat dari seorang siswa, dan sudah menjadi prosedur standar untuk menolong mereka. Ini adalah aturan ketat yang diterapkan di Akademi Kerajaan Helan saat sekelompok siswa menjelajahi ruang bawah tanah.
Mereka berkewajiban menyelamatkan teman-teman sekolah mereka begitu sinyal darurat diaktifkan. Saat ini, lebih dari 20 siswa akademi kerajaan, mulai dari tahun pertama hingga tahun ketiga, sedang menuju ke tempat sinyal itu dikirim. Ken telah memperhatikan gerakan mereka dan sedikit kerutan muncul di wajahnya. Dia, dan kelompoknya, mengikuti di belakang para siswa dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Siswa yang ditanyainya menyebutkan situasinya secara singkat. Ken mendengarkan dengan sabar dan menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ekspresi kelompoknya tiba-tiba menjadi serius, tetapi Ken menatap mereka semua yang membuat mereka terdiam. Ken memasukkan tangannya ke dalam saku dan menyentuh permata merah seukuran telur puyuh. Semenit kemudian, dia mengeluarkan tangannya dari saku dan terus mengikuti para siswa yang sedang berjalan menuju bagian barat ruang bawah tanah. Seorang siswa kelas 3 bela diri berada di depan sambil memegang pedang di tangannya. Dia melihat 2 dukun hobgoblin di depan serta 6 prajurit hobgoblin. Dia segera memberi perintah kepada kelompoknya untuk menyerang dan memastikan bahwa mereka akan dihabisi secepat mungkin. Para siswa, kelas 3 ini adalah kelompok reguler yang menjelajahi ruang bawah tanah goblin. Mereka bisa disebut veteran saat bertarung melawan dukun hobgoblin dan mereka memimpin dalam menyelamatkan sesama siswa. Para dukun hobgoblin melepaskan kutukan mereka, tetapi kutukan itu dengan mudah dicegat oleh sihir para ulama yang berada di antara kelompok siswa tersebut. Keunggulan jumlah mereka menguntungkan mereka karena mereka menyingkirkan semua monster yang menghalangi jalan mereka. Kelompok itu berhenti di sebuah persimpangan di mana jalan itu terbagi menjadi 3. Mereka tidak memilih arah secara acak. Sebaliknya, mereka bertanya kepada anak laki-laki berambut merah itu kemana mereka harus pergi. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Siswa bela diri tahun ketiga, Harrison, bertanya kepada William yang tampaknya menyadari lokasi siswa yang hilang itu. Yang kiri, jawab William. Teman-temanku hanya berjarak 200 meter dari lokasi kita. Kita hampir sampai. Harrison mengangguk dan memimpin jalan. 5 menit kemudian, mereka menemukan beberapa prajurit hobgoblin yang tampaknya menjaga kandang buatan manusia. Tidak perlu mengatakan apapun dan perkelahian segera terjadi. William dan kelompoknya bergabung dalam bentrokan itu. Mereka semua merasa cemas karena mereka tahu identitas siswa yang hilang itu. Anehnya, tidak ada dukun hobgoblin yang hadir di dalam kandang itu. 12 prajurit hobgoblin dengan mudah ditangani dan Harrison, beserta murid-murid lainnya, menghancurkan kandang, tempat beberapa orang terbaring tak sadarkan diri. Wendy, bangun! ST memegang bahu gadis yang tak sadarkan diri itu sambil membangunkannya. Bangun! Ia sangat berhati-hati dalam membangunkannya, karena gadis itu hanya mengenakan jubah yang menutupi tubuhnya. Indra perasa ST telah memberitahunya bahwa selain telanjang bulat, Wendy masih gadis yang suci. Para hobgoblin tidak dapat menodainya, yang membuat William dan yang lainnya menghela napas lega. Silakan minggir. Seorang siswa kelas 3, yang tampaknya seorang pendeta, menepuk bahu ST. Dia sedang berada di bawah pengaruh mantra tidur yang kuat. Cara biasa tidak akan membangunkannya. Sihir suci para pendeta merupakan penangkal kuat terhadap sihir hitam dan kutukan. Biasanya, ketika sekelompok orang mencoba melawan makhluk yang menggunakan sihir hitam, membawa seorang pendeta akan meningkatkan peluang mereka untuk tidak tersapu dalam pertempuran. ST menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan melangkah pergi. Siswi itu menempelkan tangannya di dahi Wendy dan melantunkan mantra. Dispel, kata wanita itu saat tangannya bersinar dengan kekuatan sihir. Saat cahaya itu surut, kelopak mata Wendy bergetar. Dia kemudian membuka matanya dan melihat sekeliling dengan linglung. Wendy, apakah kamu ingat apa yang terjadi? ST bertanya segera setelah Wendy membuka matanya. Kepala, Prefek, Wendy masih setengah sadar dan tidak dapat memproses situasi saat ini. Pendeta wanita itu mendesah dan menatap ST dengan tatapan, aku serahkan ini padamu. Dia kemudian berdiri dan pergi untuk memeriksa tawanan lainnya apakah ada yang terluka. ST mengeluarkan selimut dari cincin penyimpanannya dan melilitkannya dengan erat di tubuh wanita muda yang masih linglung itu. Kenneth, Ian, dan Ishak membuat perimeter pelindung di sekeliling mereka untuk mencegah siapapun melirik Wendy. Sementara ST mencoba mendapatkan jawaban dari Wendy, William sedang menginterogasi Spencer yang telah bangun semenit lebih awal dari saudara kembarnya. Dia telah melihat keadaan Wendy dan hampir membuat keributan. Untungnya, William ada di sana.
Gembala itu segera memukul perut Spencer yang membuatnya tidak bisa bergerak karena kesakitan. Sementara bocah itu meringkuk seperti udang, William mengatakan kepadanya bahwa saudara perempuannya tidak terluka. Setelah mendengar penjelasan William, Spencer akhirnya tenang dan bekerja sama dengan interogasi William. Dua cambuk yang tampaknya terbuat dari energi gelap menyerangmu dari titik butamu dan memungkinkan Goblin Saman menembakkan kutukannya pada kalian semua. William mengerutkan kening. Juga, kau melihat tangan-tangan muncul dari udara tipis yang membantu Goblin Saman menghujani kelompokmu dengan kutukan. Kau yakin ini yang kau lihat? Aku yakin, Kepala Prefek, jawab Spencer tegas. Aku bersumpah demi para dewa. Tenanglah, William menepuk bahunya. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak percaya padamu. Aku hanya mencoba memahami bagaimana kelompokmu berakhir seperti ini. William tidak meragukan kata-kata Spencer, karena dia sangat akrab dengan serangan diam-diam yang membuat mereka tidak dapat bertarung. Dua keterampilan yang disebutkan Spencer adalah dua keterampilan tingkat tinggi yang dimiliki oleh kelas pekerjaan penyihir kegelapan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Spectral Hand lebih besar dari 10 poin mana. Memanggil tangan hantu yang bergerak sesuai keinginan Anda, memungkinkan Anda untuk melontarkan mantra level rendah, jangkauan sentuhan dari jarak jauh. Tangan spektral juga dapat menggunakan Dark Whip. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Dark Whip lebih besar dari 10 poin mana. Memunculkan cambuk energi gelap. Dapat digunakan untuk menyerang, bertahan, atau membiarkan pengguna bermanuver di medan. Tidak lebih dari 2 Dark Whip dapat dibuat pada satu waktu. Kerusakan yang diberikan setara dengan Intelligence X2. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William telah menggunakan kedua skill ini ketika dia bertarung melawan Cyclops di dalam Trial of Courage. Dia sangat menyadari betapa fleksibelnya kedua serangan ini. Namun, berdasarkan cerita Spencer, Hobgoblin Saman yang mereka lawan tidak dapat menggunakan kedua kemampuan ini. Itu hanya berarti satu hal. Ada seorang Hobgoblin Saman tingkat tinggi yang menyerang mereka dari bayang-bayang. Saat William melanjutkan interogasinya, para klerik di antara para siswa telah membangunkan semua orang dari tidur mereka. Selain Spencer, Wendy, Brutus, dan Bruno, ada 12 orang lainnya yang telah menjadi tawanan Hobgoblin Warriors. Orang-orang ini adalah penduduk lokal Hartlepool dan datang ke lantai 14 hanya untuk mencoba peruntungan mereka dalam mendapatkan monster yang lebih baik. Harrison mengamati sekeliling dengan ekspresi muram. Sebagai seseorang yang akrab dengan para Hobgoblin di Goblin Crypt, dia merasa tindakan para Hobgoblin sangat tidak wajar. Goblin terkenal hanya menangkap petualang wanita, dan menyingkirkan para pria. Mereka menggunakan wanita-wanita ini untuk berkembang biak dan menambah jumlah mereka, jadi menangkap gadis-gadis itu bisa dimengerti. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa para Goblin membiarkan para pria itu. Selain luka-luka yang dangkal, sebagian besar dari mereka tidak terluka. Selain itu, kandang tempat para tawanan dikurung dibuat dengan baik. Tidak mungkin bagi para Hobgoblin untuk membuat kandang seperti itu, yang hanya mengarah pada satu hal. Kandang itu dibuat oleh manusia. Kalian berdua adalah kepala prefek, benar? Harrison bertanya pada ST dan William yang sedang merawat teman-teman mereka. Ya, jawab ST. William menganggukkan kepalanya. Segera beritahu sekolah dan minta mereka mengirim tim untuk menyelidiki, Harrison. Katakan kepada mereka bahwa ada kemungkinan perbuatan jahat di dalam penjara bawah tanah. Perbuatan jahat adalah kata sandi yang digunakan untuk menangkap petualang untuk dijual sebagai budak. Ini adalah hal yang umum di sebagian besar kota penjara bawah tanah, dan itu berarti bahwa pejabat yang mengelola penjara bawah tanah itu bersekongkol dengan para pedagang budak. Ketika pelanggaran ini terbukti benar oleh para pejabat raja, semua pelanggar akan dikirim ke daerah pertambangan kerajaan di mana mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka menambang biji. Kilatan singkat niat membunuh melintas di mata Ken, tetapi menghilang sesaat kemudian. Dia menyesali kenyataan bahwa dia telah menargetkan para siswa akademi kerajaan. Aku harus memastikan tidak meninggalkan jejak, pikir Ken sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk meninggalkan area itu. Aku harus bersikap rendah hati untuk sementara waktu. Ken mengaktifkan kristal teleportasi di tangannya yang akan mengirimnya kembali ke pintu masuk penjara bawah tanah. Dia harus meninggalkan kota itu secepat mungkin dan memberitahu kaki tangannya untuk menghentikan semua operasi sampai keadaan tenang.
Ini akan menyulitkanku untuk mencapai kuota untuk beberapa bulan ke depan. Ken mendesah sambil menghitung kerugiannya. Aku terlalu serakah. Ken tahu bahwa para siswa di Royal Academy dianggap sebagai individu yang sangat berbakat. Ketika dia melihat Wendy, dia tahu bahwa wanita muda yang cantik itu akan laku keras di pasar gelap. Terus terang, Ken tidak punya pikiran untuk menjualnya. Dia lebih tertarik untuk menjadikannya budak pribadinya. Ken telah melihat sekilas kemampuan bertarung Wendy melalui mata budaknya. Dia bisa tahu bahwa Wendy adalah permata kasar yang menunggu untuk dipoles. Jika ia dapat menjadikan Wendy budaknya, ia yakin bahwa setelah 1 atau 2 minggu, ia akan dapat melatihnya menjadi pelayan setia yang dengan senang hati akan membuka kakinya dan membiarkannya menganiayanya sesuai keinginannya. Sayangnya, kesempatan itu telah hilang dan juga membawa banyak masalah. Ken tahu bahwa penyelidikan akan diadakan dan para penjaga yang menjaga ruang bawah tanah akan diganti. Wali kota juga mungkin akan kehilangan jabatannya jika ia tidak dapat meyakinkan para perwira raja bahwa ia tidak terlibat dalam perdagangan budak yang dilakukan di dalam kotanya sendiri. Ken tidak optimis bahwa sahabat lamanya akan dapat berbohong untuk melewati kejadian ini. Setengah dari pembayaran untuk para budak diberikan kepada Ken, sementara setengah lainnya diberikan kepada wali kota. Keduanya telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan yang terakhir pasti akan terbukti bersalah oleh para perwira kerajaan. Aku benar-benar menyesalinya, keluh Ken lagi saat ia menaiki kereta yang menuju gerbang kota. Aku tidak punya pilihan selain kembali menggunakan identitas baru dan memulai dari awal lagi. Sementara Ken melarikan diri, William dan kelompoknya mengawal Spencer, Wendy, Brutus, dan Bruno menuju kapten penjaga akademi yang ditempatkan di gerbang teleport. Mereka perlu mengajukan laporan agar staf akademi di Hartlepool dapat mengetahui dugaan permainan kotor yang telah menargetkan para siswa akademi kerajaan Helan. Terima kasih telah menyelamatkanku, kata Wendy sambil menggenggam tangan William dengan kedua tangannya. Jika bukan karena kepala sekolah William, aku mungkin sudah. William menatapnya dengan tatapan lembut sambil menepuk bahunya. Aku bukan satu-satunya yang datang untuk menyelamatkanmu, ST dan murid-murid akademi lainnya ada di sana untuk memberikan bantuan. Selain itu, kakakmu, Spencer, yang mengaktifkan lambang sekolah untuk meminta bantuan. Jika kau harus berterima kasih kepada seseorang, kau harus berterima kasih kepadanya terlebih dahulu. Wendy menganggukkan kepalanya. Nanti aku akan berterima kasih kepada Big Brother, tetapi kepala prefeklah yang menemukan lokasi kita. Jika ada yang bisa kulakukan untuk membalas budimu, tolong, beritahu aku dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapanmu. William ingin menggoda gadis kecil itu dan berkata, kau bisa membalas budiku dengan tubuhmu, tetapi dia langsung berubah pikiran ketika merasakan 4 niat membunuh mengunci punggungnya. William yakin bahwa jika dia memutuskan untuk meneruskan rencananya untuk menggoda Wendy, tombak Spencer dan beberapa senjata tajam lainnya akan menusuk punggungnya. Bocah berambut merah itu terbatuk pelan dan memasang ekspresi yang benar. Wendy, kau adalah murid Akademi Kerajaan Helan. Sebagai sesama murid, sudah seharusnya aku mengulurkan bantuanku. Tidak perlu imbalan, namun, jika kau benar-benar bersikeras memberiku imbalan, satu hal yang bisa kau lakukan untukku adalah menjaga dirimu tetap aman. Hatiku sakit melihat seseorang secantik dirimu menderita. Tolong, jaga dirimu untukku, ya. William mengira penampilannya yang memenangkan penghargaan sudah cukup untuk menenangkan orang-orang yang berniat mengubahnya menjadi daging panggang manusia. Yang tidak diduganya adalah niat membunuh mereka justru semakin kuat saat Wendy menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Aku akan menjaga diriku tetap aman dan murni demi kepala prefek. Wendy tergagap saat wajahnya memerah. Wendy bersedia menunggu hingga kepala prefek cukup umur. Saat itu tiba, aku akan. Wendy mengatakan sesuatu, tetapi terlalu lembut dan rendah untuk didengar dan dipahami William. Meski begitu, William mengira wanita muda itu hanya mengucapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Ya, tolong jaga dirimu tetap aman dan murni demi aku. William tersenyum. Aku suka Wendy, jadi aku harap kau akan tumbuh menjadi wanita yang kuat dan cantik yang akan melindungi yang lemah dari mereka yang mencoba menindas mereka. Seperti, kepala prefek menyukaiku. Tentu saja, aku sangat menyukai Wendy. Aku juga menyukaimu, kepala prefek. Perasaan itu saling berbalasan. William terkekeh. Tiba-tiba, indera keenam William berteriak tentang bahaya karena semua bulu kuduknya berdiri tegak.
Sang gembala segera melompat ke samping saat ia menghindari tombak itu, yang didorong ke punggungnya, hanya beberapa sentimeter saja. Kakak, apa yang kau lakukan? Wendy meninggikan suaranya karena marah. Beraninya kau menghalangi momen intimku dengan kepala prefek William. Cek, Spencer mendecak lidahnya karena ia meleset dari sasarannya. Maaf, kepala prefek, tombakku tiba-tiba bergerak sendiri. Aku minta maaf jika aku membuatmu takut. Hahaha, jangan khawatir, aku tidak terluka. Berhati-hatilah lain kali. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Bodoh, apa maksudmu tombakmu tiba-tiba bergerak sendiri? Kau pikir aku bodoh? Tunggu sampai kita kembali ke akademi, aku akan memastikan untuk meluruskanmu. William hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika ia merasakan seseorang mencubit sisi pinggangnya. Ia hampir berteriak seperti anak kecil karena rasa sakitnya. Untungnya, ia mampu menutup bibirnya tepat waktu saat ia menahan rasa sakit yang tiba-tiba datang entah dari mana. Ketika rasa sakitnya mereda, bocah berambut merah itu melotot ke arah Ian yang berdiri tepat di sebelahnya. Apa masalahmu? William bertanya dengan tatapan penuh kebencian. Maaf, tanganku bergerak sendiri, kata Ian sambil tersenyum. Apa kau terluka, kepala prefek? Bibir William berkedut karena marah saat mendengar jawaban si banci berhidung ingus itu. Kenapa kau bertingkah seperti pacar yang pencemburu? Apa kau cemburu karena aku lebih tampan darimu? Apa kau ingin aku memberimu beberapa tips kecantikan? Kedua sahabat yang sedang bertengkar itu hendak saling beradu, seperti biasa, jadi ST segera memisahkan mereka berdua dan berdiri di tengah. Baiklah, tenanglah, kata ST sambil mendorong kedua anak laki-laki itu agar menjauh. Gerbang teleportasi akan aktif dalam 10 menit. Jangan membuat keributan atau kita mungkin akan dihukum saat kembali ke akademi. William dan Ian mendengus bersamaan. ST menatap mereka berdua dengan ekspresi muak seolah-olah dia sudah menyerah mencoba meyakinkan kedua anak laki-laki itu untuk akur. Semua orang mengira situasi akhirnya tenang, tetapi pikiran itu langsung sirna ketika gadis yang tergila-gila, Wendy, muncul di samping William dan memegang tangannya seperti hal yang biasa dilakukannya. Kepala prefek, aku lupa bertanya. Bagaimana kau bisa menemukan kami? Tanya Wendy dengan mata menengadah. Matanya begitu jernih dan cerah, sehingga William bisa melihat wajahnya terpantul di sana. Untunglah tidak terjadi apa-apa padamu, pikir William. Itulah perasaannya yang tulus terhadap Wendy. William merasa akan sangat tragis jika seseorang yang baik dan peduli seperti Wendy kehilangan kecemerlangan di matanya karena kejadian ini. Aku senang kita berhasil tepat waktu, gumam William dalam hati. Kepala prefek. Wendy memiringkan kepalanya dengan gaya yang lucu yang membuat William ingin sekali mencubit pipinya. Mengingat pertanyaan gadis itu, William berdeham untuk memberikan alasan yang telah ia persiapkan sebelumnya. Yang menemukan lokasimu adalah Mama Ella, jawab William. Meyeh, kambing Angora memiringkan kepalanya dengan bingung. Kau lihat, Mama Ella memiliki hidung yang sangat sensitif. Ia dapat dengan mudah menemukanku, bahkan jika kita terpisah bermil-mil. Meyeh, Ella menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Meskipun William mengoceh tentang sensitivitas hidungnya, memang benar bahwa ia dapat menemukan William bahkan jika mereka terpisah bermil-mil. Begitu, terima kasih Mama Ella. Wendy menundukkan kepalanya ke arah ibu William. Mulai sekarang, bolehkah aku juga memanggilmu Mama? Meyeh, aku hanya bercanda. Petik 2 titik. Meyeh, Wendy memeluk Ella dengan senyum lebar di wajahnya saat ia berterima kasih kepada kambing itu karena telah membantu menyelamatkannya. Kurasa aku harus melakukannya dengan perlahan. Ella jauh lebih pintar dari yang kukira. William melihat pemandangan yang mengharukan ini sambil menggaruk pipinya. Dia merasa bersalah karena berbohong kepada Wendy, tetapi dia tidak mungkin mengatakan kepadanya bahwa dia telah memasang pelacak pada Wendy dan Spencer. Dia tidak ingin orang lain mengira bahwa dia adalah seorang penguntit. Sementara sang gembala memikirkan hal-hal yang biasa saja itu, St. Ian dan Spencer menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Di dalam pikiran mereka telah membantainya berkali-kali. Hanya Kenneth yang tampak lembut yang melihat pemandangan ini dengan senyum di wajahnya. Ketika William dan yang lainnya kembali ke akademi, mereka langsung dipanggil oleh dekan dan buru-buru dibawa ke kantornya. Ini adalah pertama kalinya William memasuki kantor dekan sejak ia mendaftar di Royal Academy. Ruangan itu tidak semewah yang ia kira sebelumnya.
Ia bahkan bisa mengatakan bahwa ruangan itu cukup sederhana. Tidak ada yang cukup mencolok untuk membuatnya tampak seperti ruangan orang paling berkuasa di dalam akademi. Namun, meskipun ruangan itu tidak menawarkan apapun, orang yang duduk di kursi yang menghadap William dan yang lainnya adalah hal yang berbeda. Kehadiran yang begitu kuat, pikir William. Meskipun dekan hanya duduk di kursinya, William merasa seolah-olah ada gunung yang menekan pundaknya. Ia tahu bahwa dekan tidak melakukan ini dengan sengaja, tetapi itu mirip dengan kehadiran yang dimiliki oleh gurunya, Celine, dan kakeknya, James, ketika mereka berencana untuk melakukan sesuatu yang serius. "Terima kasih sudah datang," kata dekan akademi, Simon Otis Beasley, sambil tersenyum. "Silakan duduk dan ceritakan semua yang terjadi dari awal hingga akhir." Semua orang duduk, dan Spencer mulai menceritakan kisah mereka. Sementara saudara kembar Wendy menceritakan versinya sendiri, William mengamati dekan akademi. Simon memiliki rambut pirang panjang yang diikat ekor kuda di belakang punggungnya. Matanya yang hijau muda tampak jernih dan cerah. Telinganya yang runcing, yang menunjukkan identitasnya sebagai peri, mendengarkan dengan serius cerita Spencer tentang apa yang terjadi. Dari semua penampilan dan sudut, dia tampak seperti pria berusia akhir 20-an. Namun, karena dia peri, usianya sulit ditentukan. Guru William, Celine, berusia 28 tahun, namun, dia tampak seperti wanita muda yang baru berusia 20 tahun. Anak laki-laki berambut merah itu merasa bahwa meskipun 100 tahun berlalu, Celine akan tetap terlihat seperti sekarang. "Terima kasih telah berbagi ceritamu," komentar Simon. "Kami akan menyelidiki masalah ini." Simon kemudian mengamati para siswa di dalam kantornya dan memberikan pengumuman lain. "Mulai hari ini, Goblin Crypt tidak akan dapat diakses oleh akademi selama penyelidikan berlangsung. Saya tahu bahwa insiden ini telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua orang, jadi saya memutuskan untuk memberikan masing-masing dari kalian 5.000 poin akademi." Simon melambaikan tangannya dan 5 koin putih melayang di depan setiap siswa. "Akademi tidak akan menutup mata terhadap upaya heroik semua orang. Saya berdoa agar di masa mendatang, kalian akan terus melindungi keselamatan para siswa akademi kerajaan dan menjunjung tinggi martabat kita." Mata para siswa kelas 3 terbelalak ketika mereka melihat 5 koin putih melayang di depan mereka. Setiap koin putih setara dengan 1.000 poin akademi. Biasanya, kalian hanya bisa mendapatkan 1.000 poin setelah menyelesaikan 4 hingga 5 misi di papan pengumuman akademi. Selain siswa kelas 1, yang tidak tahu betapa beruntungnya mereka, siswa lainnya merasa gembira karena ada pai daging jatuh dari langit. Dengan ini, mereka akan dapat menukarkan keterampilan langka, senjata, armor, aksesori, dan banyak lagi barang yang hanya tersedia di kantor pertukaran akademi kerajaan. "Ah, sebelum aku lupa," Simon berdeham, "masalah ini akan dirahasiakan. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi di dalam penjara bawah tanah. Kami tidak ingin para pelaku mengetahui penyelidikan kami, jadi kalian semua harus bertindak sesuai dengan itu." "Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas?" "Ya, Tuan." "Baik." Simon menganggukkan kepalanya. "Kalian semua boleh pergi, kecuali Tuan Ainsworth. Aku masih punya beberapa pertanyaan untuk kalian." ST dan yang lainnya melirik William sebelum meninggalkan ruangan. Ketika pintu kantor tertutup, hanya tersisa 2 orang dan seekor kambing di dalam kantor Simon. William tidak tahu mengapa dekan memintanya untuk tinggal. Dekan itu menyibukkan diri menyiapkan teh, meninggalkan William untuk merenungkan niat Simon. 10 menit kemudian, Simon menuangkan 2 cangkir teh dan meletakkan salah satunya di hadapan William. Bocah berambut merah itu mengucapkan terima kasih sebelum meminum cangkir yang khusus disiapkan untuknya. Saat teh itu masuk ke mulut William, ia merasakan rasa menyegarkan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Rasa lelah dan cemas yang tengah dirasakannya akibat kejadian di dalam Goblin Crypt pun sirna. Simon tersenyum saat mengamati William. Ia mengambil cangkir tehnya sendiri dan meminumnya. Beberapa menit berlalu dengan tenang sebelum Simon akhirnya memutuskan untuk mencairkan suasana. "Bagaimana kabar Celine?" tanya Simon. "Apakah dia baik-baik saja di Lon?" William mengembalikan cangkir teh ke atas meja dan menatap Simon dengan waspada. Melihat ekspresi waspada bocah itu, Simon terkekeh dan mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. "Aku tidak bermaksud menyakitimu atau tuanmu," kata Simon. "Tuan, aku tidak punya tuan," komentar William. "Apa yang kau bicarakan, Tuan?"
William tahu bahwa kerajaan Helan telah melarang penggunaan sihir hitam. Dia tidak cukup mudah tertipu untuk mengungkapkan kondisi atau keberadaan tuannya kepada orang asing. Bahkan jika orang itu adalah dekan akademi kerajaan. Simon memiliki ekspresi geli saat dia menatap half-elf yang tampan di depannya. Dia cukup puas dengan jawaban William karena dia tidak mengakui apapun yang mungkin membahayakan gurunya. Dia menemukan murid yang baik, pikir Simon saat matanya tertuju pada kalung mithril di leher William. Jadi, ini anak dari Arwen dan Maxwell. Lady Faith benar-benar wanita yang pelin-pelan. William menyadari bahwa dekan akademi sedang menatap kalungnya dengan tatapan lembut. Meski begitu, dia tetap teguh dalam keputusannya untuk melindungi keberadaan dan identitas gurunya. Tahukah kau, aku adalah salah satu pembuat kalung yang tergantung di lehermu, kata Simon. Kalung Wisteria, kalung khusus yang dibuat untuk memperbudak peri muda bernama Selin karena kekuatan kegelapan yang mengalir di nadinya. Mata William menyipit saat dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya yang tergeletak di pangkuannya. Kalung ini digunakan untuk memperbudak guru. William merasa jantungnya bergetar. Bajingan-bajingan ini, William ingin bertanya, tetapi dia menahan keinginan itu dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ia takut akan mulai melontarkan kutukan kepada dekan akademi karena amarah yang membuncah di dalam dadanya. Simon menyadari perubahan ekspresi William, tetapi ia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Sebaliknya, ia melanjutkan ceritanya seolah-olah sedang mengenang dengan keras. Aku masih ingat ekspresinya yang tak bernyawa ketika ia mengenakan kalung yang sama di lehernya. Saat itu, semua orang di desa peri meremehkan dan mencemoohnya karena tidak suci. Ia juga menjadi sasaran pelatihan yang sangat keras. Ya, ia menjadi sasaran penyiksaan menggunakan sihir hitam. Simon meminum sisa teh di cangkirnya untuk membasahi tenggorokannya. Setelah selesai, ia mengembalikannya ke meja dan berbicara sekali lagi. Aku tidak tahu bagaimana seorang anak berusia 8 tahun mampu menjalani pelatihan semacam itu, lanjut Simon. Ada saat-saat ketika dia pulang ke rumah dan gaunnya akan diwarnai dengan darahnya sendiri. Itu bukan sesuatu yang seharusnya dialami oleh anak berusia 8 tahun. Itu tidak manusiawi. Tangan William mulai bergetar karena dia tahu betapa mengerikan dan menyakitkannya menjadi sasaran penyiksaan seperti itu menggunakan ilmu hitam. Simon mendesah sebelum menatap langit-langit. Ketika pelatihannya berakhir, dia pikir semua orang di desa akan dapat menerimanya, tetapi dia salah. Para elf adalah ras yang sombong. Mereka meremehkan apapun yang tidak murni. Meskipun mereka menoleransi half-elf di wilayah mereka, mereka juga membuat mereka merasa bahwa mereka tidak diterima. Gelombang dasar orang bodoh yang berpikiran sempit. Pada ulang tahun Selin yang ke-12, dia diasingkan dari desa dan dikirim ke Dark Elf untuk melanjutkan pelatihannya. Di sana, dia menderita kengerian yang tak terhitung. Kengerian yang tidak akan pernah dialami oleh gadis remaja manapun. Ini berlangsung hingga dia berusia 20 tahun. Kakeknya, Darwin, secara pribadi pergi untuk membawanya kembali dari benua utara. Selin yang kembali bersamanya bukan lagi anak yang mengharapkan penerimaan dan cinta. Karena benua Silvermoon tidak mau menerima keberadaannya, Darwin memutuskan untuk membawanya ke benua selatan, tempat teman lamanya tinggal. Di sana, ia berharap Selin akan mendapatkan kembali hal-hal yang telah hilang semasa kecilnya. Saat ia tiba di Lon, hari itu juga kalung di lehernya akhirnya dilepas. Pandangan Simon beralih dan terkunci pada kalung di leher William. Kalung yang kau kenakan di lehermu saat ini diwarnai dengan air mata, darah, dan penderitaannya sendiri. Tahukah kau, kalung itu adalah benda yang paling berharga dan paling dibenci yang dimilikinya. Kalung yang harus ia kenakan untuk memberitahu orang lain bahwa ia tidak berniat menyakiti mereka atau orang lain. Kalung yang terpaksa ia kenakan agar orang lain merasa aman di hadapannya, itulah sejarah kalung Wisteria. Peninggalan tentang bagaimana ras peri yang bangga merantai. Seorang gadis muda karena mereka takut akan ramalan bodoh. Ramalan yang akan membuat mereka bertekuk lutut. Simon mencibir. Tidakkah terlintas dalam pikiran mereka bahwa jika mereka menunjukkan cinta dan kasih sayang padanya, dia akan membalas mereka sepenuhnya. Mungkin mereka melakukannya, tetapi mereka adalah ras yang sombong. Peri adalah ras yang sangat bodoh. Ras yang sangat bodoh. Simon mengejek dan mengejek para peri seolah-olah dia bukan bagian dari ras mereka. Dekan akademi mendesah sekali lagi, sebelum melambaikan tangannya. Kalian boleh pergi, perintah Simon. Lain kali kalian bertemu dengan guru kalian,
ketahuilah bahwa penderitaan kalian sendiri bahkan tidak sepersepuluh dari apa yang dialaminya dalam hidupnya. Pastikan untuk menghargainya dengan baik. William berjalan keluar dari kantor dekan dengan linglung, diikuti oleh Mama Ellanya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke kamarnya sendiri. Kisah Simon masih berputar di dalam kepalanya dan itu membuatnya merasa marah dan malu pada saat yang bersamaan. Marah karena banyaknya penderitaan yang dialami gurunya dan malu karena mengutuk gurunya, Celine, di dalam hatinya selama beberapa minggu pertama penderitaannya sendiri.